Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa, tentu kehadiran kita adalah menyampaikan apa yang menjadi risalah kenabian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan manusia untuk sampai kepada keadaan di mana manusia ini kembali kepada pencipta dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Tentu hal ini bisa terjadi bila mana kita menjalankan hukum Islam semaksimal kita, sebagaimana yang menjadi pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita harus hidup di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, mati pun dalam keadaan muslim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kembali pada hari ini kita mencoba untuk mengajak teman-teman kita non-muslim untuk berdiskusi terkait dengan tema, tapi saya ingin merubah tema ini supaya cakupannya lebih luas lagi, agar supaya teman-teman kita itu enggak kaku di dalam mengembangkan tema. Karena semalam banyak yang hadir tapi mereka sulit untuk keluar ya dari lingkaran narasi yang mereka bangun sendiri. Bahkan cenderung terlihat mereka ini kelabakan ketika tema yang kita bawa, bolehkah Yesus itu dibunuh? Dan ternyata sampai penggawa mereka pun babak belur, ya, tak mampu kemudian keluar menjelaskan sebagaimana yang mereka imani. Keselamatan itu hanya ada pada penyaliban. Dan ternyata siapa namanya, Edis yang semalam ya kita lihat bagaimana kelakuan beliau ya di dalam menjelaskan imannya. Rupa-rupanya teman yang saya muliakan, Edis tidak mampu kemudian memberikan uraian yang maksimal, malah kejebak dengan ungkapan beliau sendiri. Nah, hari ini saya tidak ingin itu terjadi. Saya juga iba, saya juga kasihan melihat saudara-saudara kita dalam hal ini Kristen ketika menjelaskan imannya, kepercayaan, tapi babak belur kayak Edis, ya. Maka kita rubah tema. Kita sederhanakan agar cakupannya lebih besar, lebih luas lagi.
Ya, ini temanya teman-teman. Biar Edis bisa masuk lagi ke sini. Kalau masih punya nyali gitu ya. Kalau dalam Al-Quran kan jelas tuh. Fattakullah wa ati'un. Jadi Nabi Isa alaihissalam menyerukan kepada kaumnya untuk bertakwa kepada Allah dan juga taat kepada dirinya, kan gitu. Menurut Nabi Isa, ya beliau sendiri taat kepada Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116-117. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam itu taatnya kepada Allah, bukan taatnya kepada iblis. Nah, kalau di sini ada pengajaran sembahan saudara kita Kristen juga melakukan ketaatan seperti yang ada di Filipi 2. Yesus taat sampai mati di atas tiang salib. Sebenarnya Yesus itu taat kepada siapa gitu. Oke, kita sambut teman kita. Semangat malam. Ya, halo, selamat siang. Oh iya, siang. Dari sekte mana abang? Katolik, Protestan? Sekte. Anda ini bicara sekte itu, Anda mengerti tidak sekte itu apa? Agama Katolik atau Protestan? Tidak mengerti juga. Aliran mana? Katolik, Protestan? Kelahiran Protestan. Protestan gitu aja kok nggak ngerti. Ya. Bukan tidak mengerti, tidak perlu dijawab pertanyaan Anda. Ya kan saya harus tahu Anda Anda ini baru bicara sudah framing. Anda ini Ayo, sekte silakan. apa gitu. Makanya coba pahami dulu etimologi sekte itu apa, Nggak usah sehingga Anda ngajarin ketika saya. berbicara Nggak usah ngajarin. Nggak usah Justru ngajarin. saya harus ngajarin Anda karena Anda tidak paham. Ayo kita langsung aja fokus ke topik yang Anda buat. Silakan. Kalau Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran etimologi itu sekte aja Anda tidak paham. taatnya kepada pencipta langit dan bumi. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Nah, di sini di gambaran agama saudara, Theos turun ke bumi, mengambil daging menjadi manusia, lalu Theos taat sampai mati di atas tiang salib. Pertanyaan saya, Theos yang menjadi daging ini taat kepada siapa? Silakan. Itulah yang Anda salah dalam membuka prolog Anda. Anda coba memframing bahwa Theos menjadi daging. Nah, itu Anda tidak melihat terlebih dahulu dalam Yohanes 1 itu bukan Theos yang menjadi daging. Anda terjebak sendiri, Zuma. Boleh saya buka jelaskan ya, Zuma ya. Boleh saya buka Tadi dalil? Anda menggunakan. Boleh saya buka dalil? Boleh saya buka dalil? Coba buka dalilnya dalam bahasa asli. Iya, buka dalilnya. Oke, baik, Yohanes 1 ayat 1 dia gunakan toh. Iya. Oke ya. Sabar. Terjebak sendiri inilah karena tidak punya hikmat dari Roh Kudus jadi begini. Baik, saudara, baik. Kita buka ya. Silakan, tunjukkan kebodohan Anda. Baik. Saya buka kamera. Ini perhatikan di sini. Tampilkan. Baik. Tampilkan. Ini Yohanes 1 ya. Anda lihat Yohanes 1 ini. Oh, saya tidak mau menggunakan bahasa Indonesia, bahasa aslinya. Nah, kita lihat bahasa aslinya. Kita lihat bahasa aslinya. Ya, silakan. Ini adalah Allah. Ya, kita klik bahasa aslinya ya. Silakan. Yang menjadi daging itu siapa? Silakan. Ini. Lihat. Saya klik ya, Allah. Ya. Nih, matamu ke sini. Ini apa? Iya, mata saya ke sini, Zumanus. Ini apa bacanya nih? Apa bacanya? Baca secara Ini lengkap. apa Hotheos aslinya? hologos. Apa ya? Theos kau sendiri menyebutnya. Iya, saya Theos ngerti. nggak? Hotheos Theos nggak? hologos. Oke, Theos nggak? sekarang Anda bilang yang menjadi daging. Theos enggak? Yang menjadi daging di ayat 14. Theos Silakan. enggak? Tunggu dulu, Theos enggak?
Yang menjadi daging Theos atau Logos? Theos enggak, jawab dulu dong. Theos egeneto. Theos enggak. Theos enggak. Sake. Theos enggak. Ayat 14 Theos enggak. yang menjadi, tadi Anda bilang tidak. Theos enggak. Theos enggak. Tidak. Anda Oh, tidak. terjebak Oke. tidak. Oke, Buka ayat baik. 14. Kita Buka ayat masuk. 14 takut. Kita masuk. Buka Ya, ayat diam. 14. Diam. Anda bilang yang Sabar, menjadi daging. Yang Sabar, menjadi sabar. daging itu di ayat 14. Sabar. Yang menjadi daging itu di ayat 14, jangan kabur. Anda saya sudah puaskan terjebak Anda. Sumanus dengan kebodohan Anda sendiri yang memframing Saya Alkitab, puaskan padahal Anda. Anda Saya- tidak saya sama puaskan, sekali saya tidak puaskan. mengerti Alkitab. Saya puaskan. Anda tidak Nih, sampai nih. kepada kebenaran firman Tuhan karena Anda tidak Nih, saya paham, Anda puaskan. tidak Saya memahami dan puaskan menerima. Anda. Saya puaskan Anda. Ini Ayat siapa yang menjadi daging? Ayat 14. Nih, Jangan ini lari dulu Filipi. ke Yohanes, ke Filipi. Ini Filipi 2. Selesaikan Filipi 2. dulu, Nih. selesaikan Saya dulu bacakan Yohanes dalilnya 1 nih. tadi Anda prolog di Yohanes 1. Anda mau Yang framing walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Nih, dengan kesetaraan dengan Allah. Allah di sini. Allah di sini. Allah di sini. Coba kita klik apakah Allah yang menjadi daging? Nih, ini. Yohanes Allah 1 ya. tadi Anda gunakan Yohanes 1 loh. Nih. Ya astagfirullahaladzim, terlaknat begini. Teos. Anda tadi gunakan kata Yohanes 1. Teos. Yang menjadi daging Teos. itu Logos bukan Theos, teman-teman. Teos, Jangan Teos, dibodohi oleh Sumanus ini. Dia Nih, tadi bilang kembali berkata lagi. Theos yang menjadi Kita ambil. daging, padahal di Alkitab yang Oke, dikatakan adalah kita Logos buka. yang menjadi daging. Logos Filipi 2. egenetor sarke di Yohanes 1 ayat 14. Nomor Dia 8. terjebak dengan Nih. dirinya sendiri. Malu dia. Ini ya. Ngawur Zuma. Ini tema ini. Zuma ngawur. Theos tidak Kita pernah buka menjadi lagi. daging. Yang Nih. Taat sampai mati di atas tiang salib nih. Taat sebagai manusia si Theos tadi, taat sampai mati. Tuh. Taat sampai mati. Oke ya teman-teman. Jadi Theosnya taat sampai mati ya. Oke. Sudah teman-teman. Jadi sudah jelas sekali bahwa di data nomor 6 dari Filipi 2 tadi itu jelas sekali bahwa Theos mengosongkan dirinya lalu mengambil rupa manusia. Habis itu dia menjadi daging. Dia pikir saya membaca Yohanes 1 nomor 1. Padahal temanya sudah tertulis Filipi 2 nomor 8. Filipi 2 nomor 8 itu diawali dari data nomor 6 ketika ada yang daging turun ke bumi kemudian taat di atas tiang salib. Di situ dijelaskan Theosnya yang turun ke bumi menjadi daging. Tadi saya sudah menunjukkan data nomor 6. Kemudian kalau dia mengambil Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman, Logos, dan Logos itu bersama-sama dengan Theos. Dan Logos itu adalah Theos, dan Logos itu adalah Theos, dan Theos itu adalah Logos, dan Logos itu adalah Theos. Logos sama dengan Theos. Theos atau Logos menjadi daging sama dengan Theos menjadi daging. Gitu ya. Jadi kalau ilmu masih minim, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Yohanes 1 nomor 1, Logos sama dengan Theos, Theos sama dengan Logos, itu sama aja. Jadi si Logos yang adalah Theos sama-sama menjadi daging. Belum lagi ketika kita kembali kepada tema Filipi 2 nomor 6, Theos lah yang menjadi daging. Pertanyaannya, ketika Theos menjadi daging, si Theos ini taat sampai disalib. Muncul masalah. Ketika Edis semalam mengatakan Kristen itu tidak diselamatkan oleh penyaliban, tetapi Kristen diselamatkan oleh ketaatan Yesus kepada mending diskusi, Theos, nggak usah banyak-banyak. Ya, diskusi itu aja lah. teman-teman. Jadi saya harapkan saudara-saudara kami Kristen lembutkan hati kalian, jangan naik ke sini panik. Ngomong Filipi, Emosi. mana daerah Filipi?
emosi, mengamuk, nggak usah. Naik ke sini itu kita diskusi, perlihatkan bagaimana Anda sebagai anak-anak dewa atau anak-anak Theos, ya, Zuma, memperlihatkan bagaimana kamu cara jangan Anda lari itu begitulah, memberikan ilmu, Zuma. gitu. Jangan kayak anak kecil gitulah. Kita kan lagi berdebat, ya. Jadi jangan tiba-tiba diturunkan begitu, itu anak kecil. Ya, Oke. saya bukan Anda yang buka komal ini, Anda yang mengizinkan kami untuk naik. Ketika kami naik, Anda harus fair. Jadi nggak usah ceramah, nggak usah berkhutbah, nggak usah curhat. Sekarang jujur sama saya. Apakah Tidak, saya sarkas dengan Anda. Apakah Theos? Karena Anda apakah ini Theos yang menjadi? berus- Apakah Theos? Apakah Theos yang menjadi daging atau bukan? Itu aja dulu. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Anda bicara Ya. dulu, nanti berganti. Nah, begitu dari Setuju atau tadi. tidak? Begitu dari tadi. Iya, Dengarkan. makanya silakan Anda Dengarkan. berargumen. Karena saya Dengarkan. tamu, saya Ya, dengarkan. izinkan Anda berbicara dulu gantian ya. Oke. Iya. Dengarkan ya. Kalau Anda mengambil pola di dalam Yohanes 1 nomor 1, itu sama aja nggak bisa menolong Anda. Kenapa? Yohanes 1 nomor 1, Logos adalah Theos, Theos adalah Logos, dan Theos dan Logos adalah Theos. Theos ini adalah Logos, Logos ini adalah Theos. Betul nggak? Theos sama dengan Logos sama dengan Theos, betul nggak? Betul? Betul. Dia nggak? dua pribadi yang berbeda. Oh, Tuhan Anda dua. Dia dua oknum yang berbeda. Oh, Tuhan Anda dua. Oh, gitu bukan maksudnya. dua. Makanya begini. Lah, tadi barusan kau Makanya sebut. Anda mencoba. Silakan bicara dulu deh, bicara dulu, jangan bertanya. Anda jelaskan dulu apa yang menjadi asumsi Ya, Anda, ya. baru gantian. Iya. Oke, Gitu baik. kan tadi perjanjiannya Jadi- gitu kan. Anda jadi- bicara, saya diam. Jadi Anda nggak Oke. perlu bertanya. Anda jelaskan dulu Oke. pemahaman Anda berdasarkan premis berpikir Anda. Nanti saya yang akan counter. Saya pakai data Oke? tapi ya, kamu juga harus pakai data ya. Saya juga pakai data tapi ya. Oke, baik. Oke? Jadi saya ulang lagi. Gitu. Saya ulang lagi. Aduh, Saya ulang Zuma lagi. ini kecil banget, bro. Anak sekolah minggu bisa jangan- kalahkan dia, betul. Oke, udah. Jadi firman adalah Theos, Theos adalah firman. Anda katakan ini dua pribadi yang berbeda. Camkan itu. Jangan lagi kok Anda mengatakan lagi nanti Tuhan Anda satu. Jangan ya. Anda sudah mengakui dua pribadi yang berbeda. Kemudian ketika firman menjadi logos, Anda mengatakan bukan Tuhan, bukan Theos yang menjadi logos, tapi firman. Oke, berarti bukan Theosnya yang menjadi manusia. Nah, habis itu Anda coba buka Filipi 2 nomor 6. Di situ dikatakan bahwa Theos mengosongkan diri. Ini bukan logos lagi, tapi Theosnya. Theosnya mengosongkan diri, lalu tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengambil rupa hamba, yaitu daging. Nah, jadi poin saya, dengarkan, ada di Filipi 2 nomor 6, Theos menjadi manusia. Silakan. Oke. Boleh dengar ya, para kadrun. Jadi mohon diam dulu Zuma, biar saya bicara. Ya, jadi jangan langsung di-cut ya Zuma ya. Oke, deal? Kalau kamu membodohi orang, Kemudian pasti saya berarti- langsung kick. Saya turunkan malah. Tidak, saya tidak pamer membodohi. kebodohan, Lagi-lagi Anda Kalau Anda saya tidak kalau setuju kamu tadi Anda pamer bilang kebodohan, Anda saya bilang bahwa turunkan. Anda akan diam ketika saya berbicara. Saudara, ini komal saya. Karena saya Kalau diam Anda ketika Anda kalau berbicara. Anda membodohi, Kalau Anda mau berdebat secara kalau Anda membodohi, saya turunkan. Gitu. Sederhana kok. Saya penguasa di sini. Saya penguasa. Yesus pun datang di sini langsung kukik turun. Yesus datang ke sini kukik langsung. Kalau dia nggak pakai pakaian, nggak pakai baju, langsung kukik. Pahami itu. Ya, Yesus selamat datang ke sini, siang Bang Zuma. turunkan langsung.
Begini Bang Zuma, sebelumnya kita itu pernah diskusi Bang Zuma. Kemudian Bang Zuma itu menjanjikan kita follow-followan tuh untuk melanjutkan diskusi kita yang terpotong. Nah setelah itu saya ada DM Anda tuh, cuman dari Desember sampai sekarang Anda belum menanggapinya begitu. Oh iya. Kita pernah Masuk ke membahas tema, tentang silakan. Isa Masuk ke alaihissalam tema, dan Yesus Kristus. nggak usah bikin Gimana? gerakan tambahan. Masuk ke tema langsung. Iya, ini saya akan jelaskan. Jadi begini, Iya, silakan. Bang Zuma, saya menginginkan diskusi ini kita boleh bangun dengan adab. Jadi ketika Anda berbicara, saya diam. Iya, Dan ketika iya. saya berbicara, Anda diam ya. Nabi Muhammad itu kan Oke. pernah mengatakan aladabul Oke, fakul. nggak usah bikin gerakan tambahan di sini. Nggak usah Saya ke gereja. saya tidak melakukan gerakan Oke. tambahan. Saya hanya memberikan Silakan sebuah rules Anda saja. jelaskan. Theos turun menjadi daging, mati di atas pohon. Itu dia taat kepada siapa sampai dia harus mati di pohon digantung kayak gitu? Itu taatnya kepada siapa? Silakan. Iya, makanya oke saya jawab ya. Makanya gini Bang Zuma itu perlu belajar. Nggak usah bikin gerakan Listen to me. tambahan. Loh, ya ini saya jawab nih. Jawab aja langsung. Ini saya jawab, tenang. Kamu harus Saya jawab dulu Bang Kamu Zuma. yang harus sebentar. tenang. Saya jawab dulu. Karena Saya jawab kamu ya. harus mempertanggungjawabkan Iya, itu. saya jawab. Silakan. Jangan Jangan bikin di-mute gerakan seperti tambahan. itu dong. Makanya jangan bikin gerakan tambahan. Iya, Ini saya nggak melakukan gerakan tambahan untuk Bang orang Zuma. yang berilmu, bukan congor. Silakan Anda jawab. Oke, tadi kan Anda bertanya kepada saya. Ini saya jelaskan secara gramatikal bahasa Yunani. Di dalam Boleh. Yohanes 1 ayat 1, di situ menggunakan kata Ya. apa? Enarche en hologos. Pada mulanya adalah firman, kai hologos en prostonteon. Dia tidak menggunakan kata theos di situ, menggunakan kata theon. Kata theon Oke. itu merujuk kepada pribadi sang Bapa yang sehakikat dengan sang Oke. Sabda. Kai theos en hologos, firman Oke. itu memiliki hakikat dengan sang Bapa sebagai Allah Ya. yang esa. Nah, Theon di situ siapa? Sang Bapa, kan tadi sudah saya katakan. Siapa? Theon itu kalau Anda bahasa Yunani kan merujuk kepada Bapa, itu dipanggil apa? Kepada sang Bapa. Makanya dia Iya, menggunakan kata dipanggil theon. apa dia dalam bahasa Yunani? Nggak usah sandiwara kali. Ya, kata theon itu merujuk kepada pribadi yang berbeda tetapi memiliki Orang substansi yang Yunani sama. menyebutnya apa Bapak itu? Theon, gimana sih Bang Zuma? ini? Theon atau Theos? Theos itu hakikat. Theon itu merujuk Ya itu kepada dia pribadi. yang saya maksud. Ini bahasa Kau sembunyikan Yunani. Dewa. No, yang listen kau to me. Ini sembah bahasa itu. Yunani. Jangan kau sembunyikan Loh. identitas dewa yang kau sembah, oke? Saya Theos. ajarin gramatikal bahasa Yunani. Perhatikan. Tidak Oke, sekarang perlu. gini. Saya katakan Gimana? samamu, jangan kau bikin gerakan tambahan, oke? Jadi saya nggak boleh berbicara nih. Gimana? Kamu Harus adil, berbicara, Bang Zuma. Temanya Harus adil. dengarkan, anak kecil dengarkan. Temanya itu Theos yang turun mengambil daging, mati di atas pohon. Itu kematiannya. Bukan Theos yang karena- mati di situ. Bukan Theos. Baca Filipi 2. Tunjukkan kepada saya satu ayat Theos mati di situ. Filipi 2 nomor 6. Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan mati dalam keadaan sebagai manusia, bukan sebagai Yang Theos. turun sebagai manusia siapa? Sang Sabda yang hakikatnya Theos. Sang Sabda atau Theos? Loh, Theos itu hakikatnya Sang Sabda. Kan Saya Sang Sabda ulang itu hakikatnya pertanyaan Theos. saya, saudaraku anak kecil. Gimana? Nomor 6-nya yang turun mengosongkan diri itu Theos atau Logos? Theos yang adalah logos. Iya. Loh, kok ketahuan? Saya ulang lagi. Saya bacakan bahasa Yang Yunani nih, turun. dengerin. Saya bacakan bahasa Yunaninya. dengarkan. Anak kecil. Saya bacakan anak bahasa kecil. Yunaninya. Anak kecil, anak kecil. Kok anak kecil jangan ad hominem Bang Zuma. Fokus saja kepada Anak diskusi kecil kita, silakan. substansi kita. Silakan kau Jangan ad baca hominem. Filipi 2. Silakan kau baca Filipi 2 nomor 6 dalam bahasa aslinya. Saya dengar. Ya, dengarin ya. Makanya tadi Ya. ketika saya begini Bang Zuma, Yes. saya menginginkan diskusi ini itu bisa dibangun dengan adab. Jadi ketika saya berbicara, Ya, Bang Zuma silakan, boleh berhenti silakan. sebentar dulu. Ya. Silakan. Saya baca dulu, Tapi Bang Zuma berhenti sebentar dulu. Ingat. Ini komal untuk orang-orang berilmu, bukan penipu. Iya, kalau Anda berilmu, Penipu, Iya, Bang Zuma bukan gini. pendoktrin, Waduh. bukan pendogma. Saya bacakan ini, tenang. Silakan kau Saya bacakan. baca. Saya Silakan bacakan. kau baca dalam bahasa Ya, Yunani. saya bacakan, Filipi tenang. 2 Saya nomor bacakan. 6. Silakan. Saya dengarkan. Ya, saya bacakan tenang ya. Jadi kalau saya lagi bernarasi tenang dulu Bang Zuma. Aduh, Perhatikan. banyak kali banyak mulutmu itu Ini saya terlalu bacakan, banyak tenang mulut dulu. kau. Saya bacakan, tenang. Perhatikan. Saya tenang. Iya, tenang dulu. Perhatikan Bang Kau baca. Zuma ya. Kau baca. Hos en morpi teu hependon au harpe gemen hegen to eina isai teu.
Nah, Theon di situ siapa? Logos atau Theos? Kita bacakan. Jawab. Kita bacakan. Perhatikan. Filipi 2 ayat 6 ngapain ku sampai baca 8. lagi? Ngapain ku baca Yang lagi? Saya walaupun bertanya. dalam rupa Allah. Loh, Itu Allah di situ siapa? Mana sih? Kristus. Allah di situ siapa? Logo. Logos. Jangan di mute. Jangan di mute. Saya ulang Jangan lagi. di mute. Saya ulang Tolong lagi. kasih saya ulang tahu lagi. moderator Anda Saya untuk ulang jangan lagi. mute. Saya ulang lagi. Kau jangan menipu di sini. Pakai waktu Kau berani jangan nggak menipu. diskusi? Pakai waktu. Jangan kau Anda takut? atur saya. Anda takut? Saya ulang. Theon Diskusi di pakai waktu. situ yang adalah Theos. Dengar dulu. Anak kecil. Dengar. Nah, ini di Ilmumu mute. belum seberapa. Dengar. Jangan di mute Bang Zuma. Dengar. Makanya Gimana? jangan bikin gerakan tambahan apalagi membodohi orang di sini. Loh, Anda kan bertanya kepada saya bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan Anda. Theon, kau bilang larinya ke Logos. Hah? Di mana ilmunya itu? Theon di situ itu sebenarnya Theos, kau baca Theon. Itu Theos. Theos Wah, yang jangan di turun. mute dong. Jangan di Theos yang mute. di situ saya ulang. Di situ Theos atau di situ Logos? Di situ Theos. Theos, betul sekali. Lah, lalu apa? Gitu dong. Problemnya apa? Coba dari tadi kau Problemnya bilang apa? gitu. Nah, Ya, problemnya apa? Problemnya apa? sekarang yang menjadi daging siapa? Logos atau Theos. Sang Theos, sabda yang oke. hakikatnya adalah Theos. Mana sih? Lu kok sang sabda lagi? Perhatikan. Penipu. Logos itu berbicara tentang pribadi. Theos itu berbicara tentang substansi. Diam. Loh, Kamu tahu gimana nggak Anda kau sedang bertanya saya berhadapan dengan siapa? menjawab? Tunggu dulu. Diam dulu. Kau tahu nggak kau berhadapan dengan siapa? Loh, saya berhadapan dengan Anda. Kalau Anda punya integritas Oke. yang baik, Oke, berarti di Wah. sini nggak laku model tipuan nggak laku. loh, saya nggak. Model tipuan gak laku, Saya nggak mengelabui, berpura-pura, oke? Jurus Paulus di sini nggak laku. Loh, Bang, Jurus Paulus di sini nggak laku ya. Gimana di mute jangan seperti panik, ini? jangan panik. Saya cuma minta saya kejujuran. nggak panik Bang Zuma. Gini Bang Zuma, Saya cuma sebentar izin minta dulu. kejujuran Anda. Yang Izin, menjadi Akhi, daging Akhi. di situ. Akhi, izin dulu, Akhi, Yang sebentar, Akhi. menjadi daging. Jangan bikin gerakan tambahan. Ini bukan gereja. Saya bukan jemaat. Ya ini juga bukan mesti. Ya makanya jangan kau bikin gerakan tambahan. Tadi kan Anda bertanya. Dengarkan saya, dengarkan baik-baik, tahan diri Anda. Yang menjadi manusia yang mengambil rupa hamba, Logos di Filipi 2 atau Theos? Jujur kau, jujur. Boleh saya jawab? Diam dulu ya. Kalau saya jawab ya tenang. Silakan. Di dalam bahasa Yunani saya tunjukkan kepada Bang Zuma nih langsung bahasa Yunaninya nih. Ya Allah, Perhatikan. ya Karim. Di Ya mana di Allah, sini ya dikatakan Karim. Theos Bang Zuma? Ya Yang menjadi Allah, manusia ya di sini Karim. Theo. Kata Theo Ya, itu Theo merujuk itu kepada merujuk kepada pribadi. Sebentar. Kata Pribadinya Theo siapa? itu sebentar Bang Pribadi Zuma. siapa Kan Anda Theo itu? bertanya pribadi sang sabda. Kologos. Samsat. Loh, kok saya tunjukkan Anda? Saya tunjukkan Anda ini. Saya tunjukkan Anda nih. Pribadi Oke, pribadi Perhatikan. sang sabda itu siapa? Tunggu. Pribadi Perhatikan. sang sabda itu siapa? Yesus Kristus gimana sih? Itu belum jadi Yesus tuh, yo. Loh, kok belum jadi Yesus? Perhatikan nih, saya Belum jadi bacakan. Yesus, Tenang, belum perhatikan. jadi daging. NRK en Aduh, hologos, kai hologos en prostonteon. Dia menggunakan kata teon. Makanya tadi saya katakan Bang Zuma gantian dong. Anda berbicara saya nggak bantah. Saya katakan kepada Gantian. saudara, Loh, di diskusi Komal begini saya ini bukan tempat pembodohan. Mau saya naikkan murid saya dulu sebentar. Dindar Diansa naik. Jelaskan ke dia dulu, Dek. Jelaskan ke dia dulu. Saya ngomong Biar pakai dia dah. menipu. Ya, Wah, silakan keroyokan Pak nih. Ini Data. keroyokan nih. Saya Keroyokan. saya minta asisten Keroyokan. saya, kau diam ya. Keroyokan ini. Saya keroyokan. minta asisten saya Mau menunjukkan keroyokan. kebohongan kamu. Keroyokan. Diam, Dua lawan satu ini. Takut Anda. Anda takut sama saya. Diam. Anda takut Diam. sama saya, Zuma. Diam dulu. Udah anak saya kecil. bilang Zuma itu takut berhadapan dengan Jackson Torres. Anak kecil. Diam, anak kecil. Diam dulu. Loh, ya, Anda tidak memberikan kesempatan kepada saya. Diam dulu. Saya ingin membongkar Nah, kebohongan kamu. gimana? Saya ingin membongkar
membongkar kebohongan kamu. Saya nggak ada kesempatan untuk buka kamera, buka data. Tadi Anda Oke? kan bertanya biarkan asisten saya membongkar kebohongan kamu tentang Filipi 2 nomor 6 itu. Zuma, Silakan. Adinda kalau Anda Ardiansa, buka ajarin komal dia seperti bahasa ini, Yunani. Anda kan bertanya kepada saya. Saya bertanggung jawab untuk menjawab Saya pertanyaan Anda. sudah mendengarkan Kenapa setiap saya kebohonganmu. Saya sudah mendengarkan kebohonganmu. Anda belum mendengarkan dari tadi Anda Saya sudah mendengarkan kebohonganmu. Kau mengatakan Theos berani itu nggak Anda pribadi diskusi Logos. dengan saya 2 arah? Berani nggak Anda? Pakai waktu kita. Ini 2 Anda arah berani ini tentang penyaliban ini, Dek. Anak kecil. Ini 2 Anda arah berani ini. nggak diskusi 2 arah dengan Ini 2 arah ini, Dek. Ini tentang penyaliban, Adek. Ini, Oke, pakai waktu. anak kecil. Berani? Pakai waktu. Nggak usah pakai Berani? waktu. Nggak pakai waktu. Emang Nah, kan siapa? takut. Sekarang coba Dinda Ardiansa, tolong bantu saya Ardiansa bongkar jadi kebohongan moderator. Dia. Enggak usah Anda- lebay. Lu siapa? Lu bukan lawan saya. Lu anak kecil. Udah diturunkan aja dulu, diturunkan dia. Kalau Anda Kemudian tidak- kita bongkar. Turun di bawah, kau cuci piring dulu, cuci piring. Dinda Ardiansa, ini disimak 10.000 mata memandang di TikTok. Tolong buka Siap, Gurunda. Filipi 2 yang dimaksud di situ mengambil daging si Logos atau si Theos. Silakan. Nah, kita dengarkan teman-teman. Siap, Gurunda. Kita simak. Suara saya kedengeran, Gurunda? Suaranya agak kecil, adekku. Ya, nggak apa-apa, Gurunda ya. Izin ya. Ini Kalau asisten gini, saya ya. Oke, bisa kedengaran. Oke. Ini Filipi 2 nomor 6. Filipi 2 nomor 6. Di sini Siap. tertulis dia tadi melakukan kebohongan akademis, Iya. Gurunda. Di sini menggunakan os and morphe teu. Teu ini, Teu. Gurunda, itu berasal dari nominatif theos. Berhubung Theos. di sini menggunakan kata teu, di sini adalah genetif. Ini hanya berbunyi gini, ada teon, ada teos, ada teu, ada teye. Itu hanya berbeda kasusnya, Gunda. Ini kasusnya genetik. Iya. Tetapi sama kata dasarnya adalah teos, Gunda. Theos. Udah aku Sama. tahu itu, cuman saya nggak bisa buka data. Siap, Gurunda. Ya, silakan lanjut, Jadi lanjut. dia melakukan kebohongan akademis di sini, mengatakan teu ini bukan teos. Ini sebenarnya orang nggak pernah belajar. Teu ini adalah bentuk genetif dari nominatif teos. Dia nggak ngerti itu. Ya. Terus yang menjadi daging di situ apakah Logos atau Theos? Teos. Theos. Sudah ku bilang, kamu harus sadar kau lagi hadapi siapa. Jangan kau berpikir kau sedang berhadapan dengan Edis atau pendeta pastor. Jangan. Saya juga belajar. Cuman saya ribet kalau mau tunjukkan seperti itu, ribet. Saya tidak terbiasa buka-buka kamera gitu. Saya cuman buka tadi untuk memperlihatkan kepadamu, tapi ternyata kamu masih menganggap dirimu itu masih bisa nipu gitu loh. Makanya aku naikkan adik saya nih. Aku pikir dengan saya menunjukkan Filipi 2 bahasa Indonesia, habis itu saya masuk ke dalam bahasa Indonesia, aku pikir dia sudah sehat. Oh, ini orang nggak bisa ditipu ini. Ternyata masih tetap aja menipu gitu loh. Makanya saya naikkan. Di Yohanes 1 nomor 1 dia mengatakan tonteon tadi, mengatakan dia bukan teos, itu salah. Itu teon itu adalah bentuk akusatifnya, Gurunda. Akusatif itu Iya, objek betul. secara langsung. Dia berbohong di situ, Gurunda. Bohong dia. Allahu Akbar. Ini bisa kita pertanggungjawabkan secara akademik ya. Siap, Gurunda. Izin, Gurunda. Alhamdulillah, Saya Gurunda. nyimak di bawah, Gurunda. Saya ngobrol di Siap. bawah juga, Gurunda ya. Baik. Makasih adekku, makasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Gurunda. Saya izin di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Oke, tengoklah teman-teman. Saya cuma tidak ingin adu argumen nanti suara saya tinggi karena memang suara saya berbicara itu tinggi. Nanti orang bilang saya marah atau apa. Saya nggak suka ngotot-ngototan sama orang bodoh yang sombong. Aku sangat anti gitu. Untung saya tengok tadi ada Dinda Ardiansa di bawah, ya sudah aku naikkan aja supaya dia yang jelaskan gitu. Bukan keroyokan pada saat tadi beliau melakukan kebohongan kan saya diam. Dinda Ardiansa yang minta menunjukkan data tapi dia nggak mau berhenti bicara gitu ya, diturunkanlah. Oke, silakan kalau saudara-saudara Kristen tidak puas dengan tindakan kami, yang pasti
Yang pasti saya sudah membuktikan umat Islam lah yang menilai, bukan kalian Kristen mau menilai saya gimana. Umat Kristen mau dengar atau tidak terserah. Yang pasti umat Islam paham maksud saya naikkan Dinda Ardi. Ini kenapa Edis? Kau fitnah lagi Yesus, taat kepada iblis. Gitu. Kau itu. Kami tidak selamat karena penyaliban. Kami selamat karena ketaatan Yesus. Kepada siapa? Kepada Bapa. Ketika penyaliban dia taat kepada siapa? Kepada Bapa. Berarti yang mau melakukan penyaliban, yang menginginkan penyaliban siapa? Iblis. Berarti Bapak lu iblis. Kelasmu Edis. Oke, teman-teman silakan dinaikkan. Tapi sebisa mungkin jangan yang penipu yang kayak tadi. Kalau masih ada yang bisa waras, tidak mempertahankan kebohongan, penipuan kayak gitu, silakan dinaikkan. Siapapun dia, yang penting bukan penipu, bikin gerakan tambahan. Kita mau mengedukasi. Dua arah ini mengenai penyaliban, itu dua arah. Halo, semangat siang. Ya, halo. Selamat siang. Katolik Protestan. Mengikut Kristus. Oke. Silakan buka kamera, kita diskusi dengan baik. Ya, kabar ya. Ya. Ingat, jangan pakai data bohongan, jangan pakai bohongan, jangan memaksakan kehendak gitu ya. Silakan saudara jelaskan ke kami, Kristus yang kalian sembah itu sampai dia taat di atas salib itu dia karena taat kepada siapa? Ulang. Kristus yang kalian sembah yang mati di atas pohon. Bukan pohon. Memang ada pohon. Bahasa Yunaninya kan xulon. Salib itu bahasa Arab. Iya, emang ada pohon. Ya pohon kan Tuhan kamu digantung di pohon. Bukan salib. Nah, jadi Ya, kami tahu kan salib bukan di pohon. salib itu bahasa Quran. Di Indonesia baru ada kata salib. Meribut lagi ini. Bukan ribut, kan Salib itu bahasa Al-Quran di Indonesia. Baru Bibelmu menggunakan kata salib. mana dalilnya? Oke, aku buka lagi. Tapi pakai matamu ya. Ini anak-anak Theos ini. Lepas dari gereja kalian itu nggak ada ilmu ternyata ya. Kita buka aja salah satunya dalil tentang salib di Galatia 3. Coba kau buka Galatia 3 di situ. Ya buka aja di situ. Ya oke, jangan ngegas untuk lempar kau HP. Yuk lempar ya, coba berani, kalau berani lempar aja. Jangan sampai HP yang pecah bukan HP saya. Oke. Jangan marah. Hei, kenapa turun? Aku mau perlihatkan bahwa tidak ada salib di Bible. Yang ada pohon. Tidak ada salib. Pohon yang ada di kitabmu itu. Oke. Ya, selamat pagi Bang Zuma. Pagi juga saudara Justin. Ya, sampai selamat bertemu lagi. Oke. Silakan. Anda Filipi sudah 2. tahu Ya, Filipi 2 ayat 8, taat kepada siapa? Tentu Kristus taat kepada Bapa ya. Banyak Bapak yang sekali mana? ayat yang mengatakan itu. Oke, dengarkan saya bernarasi dulu supaya Anda tidak kemana-mana arah pembicaraan. Ya, silakan. Jadi gini. Jadi Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan turun ke bumi, mengambil daging, menjadi manusia, lalu taat di atas salib. Kalau Anda mengatakan dia taat kepada Bapa yang mana? Yesus memberikan informasi di Yohanes 8:37-44. Orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak Bapa, tapi Bapa iblis. Nah, kalau bukan Bapa iblis yang Yesus taatin, maka tentu yang dia taatin adalah Bapa Elohim. Tolong tunjukkan kepada saya di mana di kitabnya orang Yahudi Bapa Elohim menginginkan pembunuhan terhadap orang benar untuk menyelamatkan orang-orang Kristen para pendosa ini. Silakan. Ya, di Kejadian 3 ayat 15 jelas ya, dikatakan bahwa Mesias itu akan hadir dan disebut sang keturunan.
Tidak Jadi di ada Kejadian Mesias. 3:15. Di Kejadian 3 itu nggak ada Mesias. Ada. Coba. Anda tunjukkan. Saya coba Galatia tunjukkan di ya, sebentar ya. Kejadian 3, silakan. Ya, terima kasih ya diberi kesempatan untuk naik dan menjelaskan iman Siap. Kristen. Jadi di Kejadian 3:15, setelah manusia melanggar perintah Allah bahwa jika Ya. kamu makan buah itu maka engkau akan mati, maka Di Kejadian kematian berapa? Kejadian 2:17. Oh, Maka ketika perintah itu dilanggar, artinya kematian itu menjadi ketetapan Allah. Ya, tetapi Ya. pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Tetapi kenapa kematian itu tidak ditimpakan kepada Adam dan Hawa? Karena berlaku keadilan Tuhan, karena dosa itu muncul bukan dari dalam diri manusia tapi dari luar. Nah, sehingga di Kejadian 3:15 ketika Allah mengadakan semacam sidang ya, menyidang antara iblis, Adam dan Hawa, Tuhan berfirman, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ada kata keturunannya. Ini adalah nubuatan pertama tentang adanya Mesias sebagai sang keturunan yang dijanjikan. Ini faktanya seperti itu nih di kitab Kejadian. Mana di kitab Kejadian Tuhan menginginkan membunuh orang benar demi menyelamatkan para pendosa Ya, itu di mana? ya, Itu makanya saya aku tunjukkan. bilang, Ini jelaskan dasar pun filosofisnya. Anda belum mengerti. Sebentar, saya belum Enggak, 1 menit, enggak. Bang. Saya belum 1 menit. Saya minta waktu 1 menit aja. Lalu ini bukan gereja. Ini sebentar, bukan Bang. gereja. Sebentar. Sedikit satu ayat Ya, lagi. silakan. Jadi kematian itu tidak ditimpakan kepada Adam karena berlaku keadilan Tuhan, dan kurban yang pertama dilakukan oleh Tuhan Allah di Kejadian 3:21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang itu untuk manusia dan untuk istrinya. Ini kurban yang pertama ya. Kurban inilah yang mendamaikan antara umat manusia dengan Tuhan Allah, sehingga kematian Adam di Taman Eden tidak ditimpakan. Kristus sudah muncul di dalam Taman Eden ini sebagai keturunan dan sebagai kurban yang disimbolkan dari pengorbanan kulit hewan atau binatang yang diambil kulitnya. Dari kitab Kejadian sudah terkonfirmasi bahwa ini adalah nubuatan tentang sang Mesias itu atau Apa Al-Masih. ini? Yang saya pertanyakan itu bukan obat kuping yang kayak gini yang maksud saya. Di mana Tuhan menubuatkan bahwa orang benar akan menjadi tumbal untuk dosa-dosa para pendosa, itu di mana di kitabnya Yahudi? Ini kitab Bukan Yahudi, Bang. cocokologi. Ini bukan, ini kitab Bukan Yahudi. cocokologi murahan kayak begitu, nggak nyambung. Nah, enggak, ini nyambung. Ini apa hubungannya Ini bagus. dengan Karena di Quran nggak ada. Di Quran tidak ada seperti ini. Betul? apa hubungannya? Pertanyaan saya, dia taat sampai taat di atas pohon. Pertanyaan saya, dia taat kepada siapa? Anda mengatakan taat kepada Bapak. Bapak siapa? Kalau Bapak Elohim, mana dalilnya? Ya, Tapi Yesus kalau tentu. Bapak Iblis, Baik. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Yesus loh yang mengatakan itu. Sekarang Oke. Anda terbang ke kitabnya Yahudi. Di mana Tuhannya Yahudi menginginkan Mesias mati untuk orang jahat itu di mana? Ya jelas, tadi saya sudah buktikan. Kemudian Apa itu? pewahyuan tentang Mesias itu jelas di sepanjang perjanjian lama itu muncul. Mesias ini disebut sebagai sang keturunan. Di Mazmur 110 jelas Mesias ini akan disebut anak Daud. Nah, saya khawatir di Al-Quran tidak diungkapkan tentang bagaimana nubuatan tentang Al-Masih. Ada nggak di Al-Quran nubuatan tentang Al-Masih? Apa ini? Ada apa nggak? yang sedang nggak ada? Nggak Apa ada. yang Anda bahas ini? Apa yang Anda bahas? Kemana-mana? Karena tidak ada nubuatan Al-Masih di Al-Quran, maka wajar Bang Zuma makanya nggak pakai tahu. Bible. Ya makanya pakai Bible kalau gitu. Di mana kenapa? Bapak Elohim menginginkan, dengar, ini yang ketiga kalinya. Di mana Bapak Elohim, kalau Bapak Elohim ya, karena sudah terbukti bahwa iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Itu sudah terbukti. Yesus sendiri yang mengatakan, sekarang Anda sebagai Kristen ingin menutupi aib itu dengan menuduh Tuhannya Yahudi yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Di mana dalilnya? Bapak Elohim menginginkan kematian kepada orang benar demi menyelamatkan para pendosa, yaitu umat Kristen. Di mana itu dalilnya? Ya.
Oke ya, di Keluaran Di Keluaran 12 ayat 3 sampai 17 jelas di situ dijelaskan bahwa untuk penebusan dosa perlu adanya korban. Di Keluaran 12 Manusia ayat atau di binatang? ya tadi di Taman Eden hewan dulu karena Yesus belum Ya, datang. hewan. Terus di mana Tuhan menginginkan manusia? Oh berarti Manusia nggak benar paham lagi. loh. Inti kurban itu pengganti. Justru yang Itu seharusnya yang seharusnya manusia atau binatang? yang seharusnya mati untuk memenuhi hukum Allah adalah Adam, tetapi kematian itu ditimpakan kepada hewan kurban. Makanya teman-teman binatang. teman-teman Kenapa muslim paham dibalik nggak? jadi manusia? Kenapa Kalau teman-teman muslim? binatang, kenapa di dalam agama Anda justru dibalik? Sabar. Jadi manusia? Jadi saya penasaran kenapa teman muslim nggak tahu tentang kurban. Loh, kurban diajarkan kemudian dalam Al-Quran itu binatang. Begitu juga di agama Yahudi, binatang. Hanya agama yang berasal dari Romawi Yunani ini yang korbannya seperti dewa Molok. Berarti Nabi Ibrahim Anda yang ingin mengorbankan Ismail itu salah. Itu bukan menebus dosa, itu adalah ujian. Lagi pula dia tidak mengorbankan, hanya diuji saja. Bukan diminta dikorbankan, benar-benar dikorbankan. Lagi-lagi di situ diganti binatang. Kamu kenapa menggantinya jadi manusia? Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Ibrahim untuk mempersembahkan Ismail, betul? Sebagai ujian. Sebagai ujian. Ya. Kenapa dari Kamu baca Kejadian 21 nomor 1 itu sebagai ujian. Al-Quran surah As-Saffat ayat 101 sampai 107 itu cuma ujian. Oke, di hukum Taurat bangsa Israel ada bermacam-macam kurban menggunakan hewan. Kenapa di dalam Islam itu tidak ada kelanjutan tentang hukum itu? Kata siapa? Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Pada setiap kaum sudah disyariatkan melakukan persembahan kurban berupa binatang ternak, bukan manusia. Jangan kemana-mana dulu. Di Israel, di hukum Taurat Musa, kurban itu untuk penebusan dosa. Di Islam untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa perlu mendekatkan diri? Mendekatkan diri kepada Allah. Yes. Kenapa perlu? Kenapa perlu mendekatkan perlu diri? mendekatkan diri kepada Allah. Maka kemudian Tuhan Elohim juga meminta kepada kaum Bani Israel mempersembahkan binatang untuk mendekatkan diri. Karena kapan dia melakukan dosa, dia menjauh. Untuk mendekat kepada yang Maha Suci, maka dia harus menghapuskan dosa dan mengorbankan binatang. Itu udah jelas itu. Enggak usah kemana-mana. Setahu saya, sebentar, Bang. Kewajiban. Oke, Anda punya silakan. kewajiban sekarang menunjukkan kalau Bapak yang ditaati Yesus itu adalah Bapa Elohim, maka Anda tentu perlu pertanggungjawaban kepada umat bahwa memang Bapa Elohim yang menginginkan kematian orang benar. Tapi kalau tidak, berarti yang dibunuh bukanlah Yesus dan yang menginginkan itu bukanlah Bapa Elohim tapi iblis. Enggak, ya. Saya kasih data kepada saudara untuk Anda renungkan. Yohanes 8:37 sampai 44. Orang-orang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang Yesus sebut sebagai anak-anak iblis, dan kau mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu bapa iblis. Sudah? Nah, Kristen muncul mengatakan bahwa ketaatan Yesus di atas tiang saliblah yang menyelamatkan kemudian orang Kristen. Pertanyaannya muncul, korban yang mati di atas salib itu taat kepada siapa? Sampai dia harus menuruti salib ini untuk dia mati dengan jalan kutuk di situ. Silakan. Ya, Ingat, saya baik butuh ya. dalil. Baik. Oke, saya open cam ya. Dari tadi. Sebentar, saya open Alkitab maksudnya. Oh, Izinkan saya membawa dalil dari Perjanjian Baru, ya. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa seluruh manusia sudah berbuat dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Sebentar, Bang. Sabar. lagi itu ajaran fitnah itu. Sabar. Fitnah. Nggak masalah. Saya tahu Abang Suma pasti nggak akan menerima ini. Jadi di Roma 5 ayat 19 dikatakan seperti ini ya. Jadi sama. Aduh, sorry kebalik. Nanti data ke nomor 12-nya kamu baca. Itu Ya. pembohongan itu. Oke ya, di Roma 5 ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, ini Adam yang Itu dimaksud. fitnah Semua orang telah menjadi, Anda kan tadi mengakui manusia berdosa dan berkorban. Gimana sih? Tidak ada kemudian dikatakan bahwa orang berkorban karena dosanya Adam. Bukan. Itu fitnah. Adam Sekarang berdosa tunjukkan tidak? dosa Adam itu. Adam berdosa tidak?
berdosa, terus Oke, artinya Adam itu tidak taat, betul? tidak taat Ya atas sudah, perintah itu. ya Anda setuju sekarang dengan Rasul permasalahannya- Paulus. Sekarang permasalahannya adalah apakah kesalahan Adam itu dilimpahkan kepada keturunannya? Oh tidak dosa Adam untuk tidak. Adam. Sabar. Tidak. Yang dimaksud dengan dosa asal, kita mewarisi natur atau sifat kecenderungan berdosa dari Adam, bukan dari Tuhan. Terus? Karena Adam tadinya diciptakan tuh dengan sifat kudus, sifat Oke. yang taat. Oke, sekarang kembali kepada tema. Oke, nanti panjang. Saya kuasai tema itu. Sekarang kembali kepada tema. Yesus yang Anda katakan Kristus itu yang mati di atas salib, itu taat kepada siapa sampai dia harus mengikuti Pada Bapa prosesi yang mengutus salib? dia, kepada Tolong Bapa. tunjukkan dalilnya di mana Bapa menginginkan penyaliban terhadap orang benar. Ini yang ketiga kalinya. Ya, saya boleh bawa perjanjian baru tidak? Kalau perjanjian lama tadi Anda tolak. Bapak itu di perjanjian lama, bukan di perjanjian baru. Yesus Anda baca di dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku yang ada di dalam kitab Taurat. Berarti Anda Nabi-nabi, percaya bahwa dan Allah kitab di Mazmur. perjanjian, bahwa orang Israel memanggil Allah itu Bapa. Anda percaya itu? Saya mengikuti narasi, saya berdiskusi dengan Open sekarang ini. Oh ya sudah, terima kasih. Artinya antara perjanjian lama dan perjanjian baru tidak ada masalah. Bapa yang mengutus Yesus menghendaki agar dia tunduk dan taat kepada hukum Taurat, menggantikan umat minta. Israel. Saya Ini minta, gimana? Di mana Bapak menginginkan kematian terhadap orang benar demi menyelamatkan para pendosa, yaitu orang-orang Kristen. Tadi di Kejadian 2 ayat 17 dan Kejadian 3. Apa di situ, di mana Bapak? Coba Anda bantah Nah, dalil ini. inilah. Anda bantah dalil ini. Keluaran 23 nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 8. Dusta jangan kau hembus-hembuskan. Orang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, bantah dalil itu dengan Anda menunjukkan bahwa orang benar boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang berdosa dengan mengorbankan orang yang benar itu. Mana dalil itu? Ya. Ada? Oke ya, prinsip dari kurban itu haruslah kurban yang tidak bercacat celah. Masalahnya Aduh, Bang mulai. Juma itu menolak bahwa kurban itu untuk penebusan dosa. Anda bagaimana ini? Di mana kelanjutan Sekali lagi, Islam ini sekali terhadap lagi. perjanjian terhadap gimana? Sekali lagi saya Sabar Bang, minta. sabar. Sekali lagi, moderator, kalau sekali lagi nggak ditunjukkan data, ya silakan dieksekusi. Tadi data. Tidak ada Bapak menginginkan kematian. Ingat, Filipi 2 nomor 6 itu sampai ke 8, Yesus disalib karena taat. Taat kepada siapa? Siapa yang menginginkan penyaliban? Iblis. Kalau sampai benar-benar Yesus yang disalib, berarti Yesus sama dengan taat kepada iblis. Baru satu dalil Anda sudah mengabaikan dari sekian banyak. Sabar. Di mana? Setelah manusia melanggar perintah Allah, maka kematian itu menjadi ketetapan secara hukum yang harus dilakukan, harus diadakan. Anda baca di mana Tetapi ini kejadian, sabar, harus ulang lagi. Masalahnya silakan. di Al-Quran tidak diceritakan kisah ini. Itu jadi masalahnya persoalan. yang kita bahas ini adalah ketaatan. Al-Quran mengatakan wa qaulihim. Dihukumlah orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu dibunuh, disalib. Mana ada Itu. tentang kisah Adam dan Hawa yang akan dihukum mati di Taman Eden? Tidak ada di dalam Al-Quran. Kenapa tidak ada dalam Al-Quran? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah Maha Pengampun. Dan Allah menciptakan Adam bukan untuk di Eden. Allah menciptakan Adam untuk di bumi. Loh, Al-Quran kenapa jelas dibuang? itu. Apa hukuman Adam? Apa hukuman Allah terhadap Adam? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kejadian 1 nomor 26. Baiklah kami menciptakan manusia untuk mengisi bumi sebagai khalifah. Itu
Kenapa hanya dibuang? ujian di Adam di Eden itu cuman ujian untuk Adam. Tidak ada kutukan kepada Adam. Anda Nah, baca inilah Kejadian 3, artinya- yang dikutuk iblis. Artinya Yang dikutuk Al-Qur'an iblis bukan Adam. artinya Al-Qur'an berbeda dengan kitab Yahudi. Enggak urusan. Loh, Iman saya bukan di gimana? situ. Iman saya bukan di situ, iman saya Quran. Loh, Mungkin mana? Anda harus beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitabnya Nabi Musa, bukan yang ini yang kau Yang pikirkan. mana? Yang mana? Ini kitabnya Lembaga Bibel Indonesia. Loh, mana kitab Musa yang asli? Nabi Musa dikatakan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab lima talbisun al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Orang-orang yang datang kepadanya Torah mencampur adukan antara firman Tuhan dengan karangan-karangan manusia. Anda nggak menjawab. Ini yang pegang sekarang. Di mana Taurat sekarang? kitab Musa yang asli? Justru saya yang bertanya, mana kitab Musa yang asli? Kok melempar lagi ke saya? Al-Quran yang mengatakan, ya ahlal kitab kad ja'akum rasulna yubayyinu lakum katsira. Dia menjelaskan banyak dari isi kitab yang disembunyikan. Mau tanya lagi kepada saya, Justin Edo, kamu tak sanggup untuk membantah bahwa pernyataan Edis yang mengatakan Yesus taat di atas tiang salib, keselamatan Kristen bukan karena salib tapi karena ketaatan. Saya menganggap ketaatan Yesus karena tidak ada data Bapa memerintahkan dia mati dikutuk. Maka saya katakan, sementara ini akankah orang Kristen menerima bahwa Yesus mati di salib karena taat kepada iblis sesuai pernyataan Edis semalam? Oke, selamat siang. Oh, selamat siang Bang Zuma. Siang juga Bang Olang Iya, biasa. semoga sehat-sehat Bang Zuma ya. Sehat. Iya. Dari sekte mana Bang? Katolik, Kristen. Protestan? Siap. Ya, jadi tadi saya hanya mau menanggapi sedikit aja nih Bang. Tadi kan sebetulnya Oh ya, silakan. beberapa saudara-saudara kami sudah memberikan penjelasan seperti tadi Bapak Iya. Justin tadi sebelumnya. Ya, jadi Iya. memang tadi saya ada beberapa note yang saya nyatakan di sini. Tadi Bapak Abang bilang bahwa sebetulnya kan iman Abang terhadap Quran Bang ya. Iya. Iya, jadi saya hanya memberikan sedikit aja tanggapan. Kan tadi sebetulnya Abang udah kasih tahu poin-poin Abang mengenai ayat ini sih, Filipi 2 ayat 8 ya. Taat kepada siapa? Tadi juga udah dijawab berkali-kali kepada Bapak, dan saya juga bilang kepada Bapak, karena memang secara iman kami Kristen, pengertian itu memang sudah biasa dan sudah sudah firm ya. Nah, mungkin saya mau menanggapi sedikit gini Bang Zuma, bahwa memang ada namanya rencana keselamatan itu, di mana pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu, mereka itu hukumannya mati, dan kalau boleh dibilang saya bilang mati kekal ya. Nah, kematian kekal ini hanya bisa dibayar dengan sesuatu yang kekal juga. Nah, jadi sesuatu yang kekal itu nggak bisa manusia dan juga nggak bisa ciptaan seperti malaikat. Nah, makanya perlu sesuatu yang kekal untuk membayar hutang. Makanya kalau di kami itu ada istilah hutang, bahwa dosa itu seperti hutang, harus dibayar dengan sesuatu yang kekal. Nah, karena pencipta itu kekal, dia nggak bisa mati, dan saya rasa di pengertian Bang Zuma sama ya, bahwa pencipta langit dan bumi itu nggak akan bisa mati karena dia kekal, betul kan Bang Zuma ya? Betul. Iya, jadi perlu dia mengganti wujudnya ke sesuatu yang bisa mati, yaitu manusia itu. Makanya ada rencana keselamatan yang tadi Bang Justin bilang bahwa di Kejadian itu sudah diberikan cicipan pemberitahuan bahwa terhadap nubuatan. Memang kalau nanti tadi diskusikan tadi Bang agak terlalu panjang itu, karena memang nubuatan ini sudah terjadi sebelum dunia diciptakan. Sebelum dunia diciptakan sudah direncanakan, dan memang sudah ada siapa yang harus melakukannya. Tadi seperti Abang bilang, Tuhan Yesus taat kepada siapa. Jadi perencanaan itu sudah ada sebelum dunia diciptakan dan dijalankan. Manusia jatuh dalam dosa, lalulah pada waktu peristiwa salib itulah penggenapannya. Makanya tadi seperti saudara kami Bang Justin bilang sebelumnya, bahwa kematian di kayu salib itu merupakan penggenapannya dan lambang-lambang korban-korban bagi kami ya. Korban-korban yang dilakukan oleh bangsa Israel itu adalah tipe daripada penggenapan antitipenya, yaitu Yesus itu sendiri. Itu sedikit itu aja sih Bang. Karena kalau misalnya kalau Abang misalnya tadi seperti Abang bawa Abang teman kita, saudara kita Ardiansyah yang mengenai apa tuh bahasa Ibrani, bahasa
ahli bahasa apa tadi ya? Ahli bahasa Gerika. Tadi sebetulnya sama saudara kami yang sebelumnya. Dia itu sebetulnya juga ahli bahasa Gerika. Kalau saya mungkin jauh di bawah abang lah. Saya dari awam saja yang mau menyampaikan pendapat mengenai ayat ini sih bang. Mungkin kalau untuk yang perdebatannya selanjutnya mungkin yang lebih teknis, abang bisa cari orang yang lebih tadi dua orang tadi tuh yang di sebelum saya tuh lebih berkualitas lah di atas saya. Mungkin sedikit itu aja deh bang. Saya mau menanggapinya bang. Oke, baik. Dengarkan saya, abang. Bagaimana sikap Anda membaca Bible, kitabnya orang Yahudi, ketika ada orang yang mempersembahkan manusia sebagai korban? Contoh misalnya kita lihat di dalam beberapa kitab, Yehezkiel 23, 39, Yehezkiel 20, nomor 30 sampai 31. Kemudian kita baca di dalam Yeremia 32, 35. Kemudian Ulangan, di dalam kitab Ulangan juga, Ulangan 12 nomor 31. Kemudian Imamat 18 nomor 21. Kemudian diterangkan Imamat 20 nomor 3, nomor 4, nomor 5. Tuhan menghukum habis orang yang mempersembahkan manusia sebagai korban. Terus Anda mengatakan orang yang tidak menganut ajaran dan bukan pemilik kitab mencoba mengangkat tragedi penyaliban terhadap manusia yang Anda tuhankan itu sebagai sesuatu penggenapan dari nubuat-nubuat yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Sementara yang punya kitab, bahkan yang berfirman di situ, murkanya menyala-nyala terhadap mereka yang mengorbankan anak manusia. Makanya saya minta data. Kalau memang Filipi 2678, ketaatan oknum yang jadi korban di atas salib ini adalah ketaatan kepada Bapa. Bapa ada dua, Bapa Elohim, Bapa Iblis. Yesus memberikan indikasi kuat dan tidak bisa kita kabur dari situ, lari dari sana. Kita baca di dalam Yohanes 8:37 nomor 44. Yesus mengatakan bahwa kamu ingin membunuh aku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Saya ulang. Kamu ingin membunuh aku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Kalau Anda mengatakan nubuat itu firman. Kalau orang yang membunuh Yesus ini ternyata benar-benar ada nubuatan, berarti yang mau membunuh Yesus adalah pelaku-pelaku firman yang sudah dinubuatkan untuk kematian Yesus. Tapi Yesus mengatakan sebaliknya. Kamu ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam tubuhmu, dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu membunuhku. Bukankah dalil itu sudah sangat jelas? Kenapa harus meminta dalil-dalil? Ini nubuatan, ini nubuatan. Apakah kita tidak pernah membaca sederetan dalil, setumpuk kitab di dalam kitabnya orang Yahudi yang mereka sebut kitab Tanakh? Tuhan marah, Tuhan murka dengan kejijikan-kejijikan dan persinahan-persinahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan membunuh anak manusia, anak mereka. Kata Tuhan, aku sendiri yang akan melenyapkan mereka, kan mereka telah mempersembahkan anak mereka. Sekarang orang Yahudi diminta mempersembahkan kurban hewan. Kristen muncul, kenapa mempersembahkan manusia? Karena terlanjur didoktrin manusia telah menebus mereka dari dosa-dosa mereka. Itu doktrin. Sekali lagi saudaraku, tolong, bagaimana tanggapan saudara tentang kemurkaan Tuhan terhadap orang-orang terdahulu yang mempersembahkan anaknya kepada dewa Molok, kepada dewa Baal, kepada Moab dan seterusnya? Tiba-tiba saja Kristen mengusung materi yang sama. Adakah Yesus, kalau dia betul-betul adalah Nabi Isa dalam pandangan umat Islam, kesalahan Al-Quran fatal? Ternyata Nabi Isa itu tidaklah selamat melainkan disalib. Oke, kalau memang Nabi Isa yang disalib, Nabi Isa taat kepada siapa? Bukankah Tuhan tidak menginginkan kematian anak manusia? Apalagi orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Dalam kurung Kristen. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang menjadi kekejian di dalam hatinya, bahkan 7 perbuatan yang dimurkai oleh Tuhan. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah.
Lalu seenaknya Kristen datang mengusung doktrin dogma yang muncul belakangan. Sementara Yesus ketika hidupnya, apa perintah Yesus dalam Matius 8 nomor 4? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, lakukanlah apa yang diperintahkan, korbankanlah, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Terus yang taat, ini kan surat Paulus ditulis tahun 48, surat Filipi ini. Sekarang kalau ditulis 48, dari mana Paulus tahu kalau Yesus yang mempersembahkan diri untuk dosa-dosa orang Kristen ini? Dari mana Paulus tahu? Silakan. Shalom, selamat hari Minggu. Iya. Hari Kiriaki, hari Dewa Matahari. Silakan. Hari Minggu dan Happy Sunday. Iya. Hari Minggu Selamat itu hari beribadah buat Kiriaki. agamaku, agama Nasrani. Bahasa Yunaninya minggu itu Kiriaki. Hari Kiriaki Intinya adalah aku orang hari Indonesia, penyembahan Bang. Bukan orang kepada dewa, Nggak perlu bawa negara lain. Aku orang Indonesia. kepada dewa matahari. Saya ngikutkan hari ini memang hari Minggu. Oke, Hari jadi selamat hari Kiriaki Minggu. adalah hari penyembahan Jadi, Bang, terhadap aku dewa ralat sebentar ya, matahari Bang, ya. orang Roma dan Yunani. Gini, Bang, Kalau orang Yahudi, jangan abang ibadahnya memaksakan hari konteks Sabat, ajaran Sabat. abang ke ajaran. Silakan abangku, tolong tunjukkan kepada saya di mana Bapa Elohim Sang Yang Maha Suci, Yang Maha Tinggi menginginkan menajiskan namanya dengan mempersembahkan orang benar yang dikasihinya untuk dosa-dosa orang Roma, Yunani, Athena, Belanda, penjajah, Portugis dan semuanya itu dihapuskan dengan orang benar mati di atas salib. Silakan. Jadi tadi seperti yang tadi abang dengar juga dari pembicara sebelumnya ya, bahwa sebetulnya pertanyaan abang ini kalau mau secara singkat taat kepada siapa? Bapa. Yang sebelumnya juga Bang Jasin juga Bapak, saya juga Bapak. Jadi memang saya mau bilang beginilah, karena kami mengimani ya, karena tadi abang juga bilang bahwa iman abang terhadap Quran dan kami pada Alkitab, dan karena kami sudah membaca secara sistematis dari awal hingga akhir. Nah, jadi memang konsep menjawab pertanyaan topik abang pada hari ini, taat kepada siapa, tadi sudah terjawab sebetulnya kalau memang secara singkat. Tetapi kalau tadi abang mau tambah kepada di mana tertulis, tadi yang pembicara kedua sebelum saya itu kayaknya dia lebih berkualitas. Nah, kalau saya sih sebetulnya mau menanggapi saja sedikit terhadap arti dari kejadian kematian itu seperti apa, yaitu penggenapan nubuatan terhadap dosa. Itu adalah sesuatu hutang yang perlu dibayar oleh sesuatu yang kekal dan nggak bisa diwakilkan, Bang. Dan kami merasa bahwa kematian itu, setelah kematian itu lunaslah hutang dosa itu. Itulah yang menjadi bagi semua manusia kesempatan kasih karunia itu, Bang. Jadi kasih karunia itu akhirnya jadi kesempatan bagi semua manusia yang berdosa karena dosa dari bapak leluhur kita Adam, dan itulah yang menjadikan menjadi berkat bagi kami orang Kristen. Jadi kalau mungkin secara teoritis, Bang, saya sih mohon izin untuk mundur dulu aja nih, Bang, karena memang tadi yang orang-orang kedua dari saya itu di atas itu yang lebih berkompetensi. Saya hanya mau menanggapi sebagai orang awam aja sih, Bang, gitu sih, Bang. Abang, boleh enggak sebelum kita berpisah Anda bacakan saya Roma 8 nomor 10, please. Minta tolong dibaca, Bang. Saya keluar lagi dari sini. Soalnya saya juga enggak apa-apa, Anda boleh buka sekarang. Habis itu saya akan berikan penjelasan terkait dengan tema itu. Karena ini kan berbicara mengenai iman saudara. Beberapa teman kita yang naik di sini, saya minta tuduhannya itu dibuktikan dengan mengatakan bahwasanya Bapak Elohim yang menginginkan kematian terhadap orang benar. Saya minta dalil dan Anda simak, tak ada dalil yang diserahkan kepada saya. Oke, izin, Bang, sebetulnya bukan tuduhan, Bang. Emang ini namanya rencana ya, Bang. Makanya tadi saya bilang poinnya siapa ini? Inilah yang saya minta pertanggungjawabannya. Rencana katanya. Boleh dengarkan saya 2 menit? Oke, siap. Oke. Kita orang Kristen, orang Islam ini adalah bukan pelaku yang hadir di TKP pada saat kejadian penyaliban. Itu dulu. Mereka sang eksekutor adalah ahli perjanjian lama. Mereka yang paham, makanya disebut ahli kitab. Karena mereka yang punya kitab, mereka yang ahli. Sementara kita ini pembaca remah-remah terjemahan yang sudah direvisi doang. Mereka ahli kitab, mereka yang punya kitab. Orang Parisi ahli tafsir, kitab Tanak.
imam kepala, kurang apa lagi? Mahkamah agama, kurang apa lagi? Mereka tidak ada membaca dalam kitab mereka, Yesus kita salibkan untuk dosa kita, Yesus kita salibkan karena sudah digenapi. Dan Yesus mengatakan, hayo teman-teman, sudah tiba saatnya kau menyalibkan aku untuk dosa-dosa kalian. Malahan mereka, orang yang jago perjanjian lama, melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus, untuk menyalib Yesus. Markus 14 nomor 1 tipu muslihat, Matius 26 nomor 4 nomor 59, bahkan iblis turut serta, Yohanes 13 nomor 2, dan Pilatus mengatakan di dalam Lukas, dalam Matius 27 nomor 18, orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli kitab menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Karena dengki, Bang. Bukan karena sudah dinubuatkan, sudah direncanakan. Itu maunya orang Kristen yang sudah terlanjur Kristen menerima salib. Harus ada legalitas nih. Berarti legalitasnya dibuat-buat berarti. Sedangkan yang punya kitab berupaya membunuh Yesus dengan cara tipu-tipu, dengan cara muslihat. Sementara dialah ahli kitab ini. Ada yang bukan ahli kitab, pemakan babi, tidak bersunat, nyembah 3 Tuhan, tiba-tiba mengatakan, ada lo sudah dinubuatkan di kitabnya Yahudi. Gimana ceritanya kami harus bodoh seperti itu, Pak? Mendengarkan dari kalian yang bukan punya kitab, mengambil kitabnya orang, menunjukkan Tuhan kalian yang kalian imani itu digantung di pohon, kemudian Anda membawa kitabnya orang, sementara yang punya kitab masih tetap murni akidahnya, tak ada yang kayak begitu. Kalian yang di luar pemilik kitab malah mengimani aneh gitu loh. Coba Anda renungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus sendiri mengatakan yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis. Apakah itu masih kurang? Yang ketiga endingnya, makanya saya suruh minta Anda baca Roma 8 nomor 10. Apa kata Paulus di sana? Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh kita memang mati karena dosa. Orang-orang Kristen menurut Paulus mati karena dosa. Sekarang pertanyaannya, Kristus datang mati di atas salib untuk Kristen. Siapa yang ada Kristus di dalam dirinya, maka tubuh memang mati karena dosa. Sekarang kalau orang Kristen mati karena dosa, kemana? Ke surga apa ke neraka? Dia ke neraka. Jadi apa yang Anda jual ini? Apa yang Anda jual? Oh, kami sudah ditebus. Tapi Paulus sendiri mengatakan, kalau Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosamu. Nah, neraka dong. Jadi kembali kepada tema saya, Bang. Kembali kepada tema saya. Saya belum pernah menemukan ada pendebat dari pihak Kristen yang bisa meloloskan fitnahan mereka kalau Yesus itu taat kepada Bapa Elohim. Saya hanya menemukan kalau memang dia taat, berarti Yesus taat kepada iblis. Boleh menanggapi sedikit, Bang? Silakan. Jadi tadi saya ada tertarik dengan abang bilang tadi bahwa orang Yahudi yang pintar. Betul, Bang. Tapi orang pintar bisa gagal juga. Kenapa? Kalau abang mungkin, saya sangat senang sekali ya Bang Zuma ini menguasai Alkitab ya, walaupun kita nggak seiman ya Bang ya. Abang membaca berarti. Nah, tapi kan mungkin kalau abang ada ingat Bang, waktu kejadian anak-anak yang dibunuh. Nah, sebelum terjadi dibunuh itu ada orang Majus yang mencari raja. Lalu raja itu bertanya, bener gak ini ada? Nah, lalu mereka apa? Iya, ada, kotanya di Bethlehem. Nah, itu orang-orang yang pintar itu loh. Nah, tapi saya mau kasih poinnya gini Bang. Mereka gagal. Seharusnya mereka yang menyambut Mesias yang lahir itu, tapi mereka gagal. Apakah mereka nggak tahu? Mereka tahu Bang. Tapi mereka gagal karena apa? Pada waktu raja itu bertanya, orang Majus ini mau cari raja. Raja itu jadi rasa kayak khawatir apakah kerajaannya akan diambil, atau seperti isu abang tadi bahwa orang Farisi juga takut kerajaannya diambil oleh orang Roma. Mereka tuh dengan pintar, mereka tahu tuh nubuatan itu Bang. Makanya saya tadi bilang, nubuatan yang dibilang Bang Justin tadi tergenapi, dan mereka sebetulnya mendeteksi bahwa itu kedatangannya. Karena apa? Kotanya pun tahu, Bethlehem, kanan Yudea. Nah,
Jadi bisa begini bang, pinter tapi gagal dan nggak menerima. Nah, jadi terjadilah apa bang? Namanya tidak mengerti terhadap nubuatan yang mereka mengerti mengenai Mesias, dan mereka pun sampai sekarang masih menunggu Mesias. Hanya sedikit itu aja sih bang, sedikit itu saja. Saya berterima kasih sama abang sudah membahas ini apa? Membahas ini. Saya mohon maaf juga kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Mungkin biar kita ganti orang lagi lah bang ya. Siap. Ya, bang. Terima kasih bang Zuma ya bang. Salam Terima kenal. kasih bang Zuma ya. Sama-sama bang. Salam kenal. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau kita membahas ini jauh lebih dalam lagi, maka terkait dengan nubuatan, saudara Kristen harus bertanggung jawab, benar-benar bertanggung jawab, dan saya berharapkan mereka bisa berdiri dengan kuat di hadapan kita. Karena di dalam Yohanes 11 nih, ini khusus untuk anak-anak Islam nih, yang belajar apologet. Di dalam Yohanes 11, dengarkan saya. Di dalam Yohanes 11 nomor 51. Sebelumnya nomor 50 nomor 50. Apa kata Kayapas? Kalian tidak mengerti, kalian tidak insaf. Kalian tidak tahu, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf. Adalah lebih benar, lebih baik Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita itu binasa. Hal itu dikatakannya, nomor 51, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Muncul pertanyaan, kalau Kayapas berkata bukan dari dirinya sendiri, lalu Kayapas berbicara dari siapa lagi sumber kedua? Hal itu dikatakannya bahwa Yesus harus mati Yesus harus mati untuk bangsa mereka daripada seluruh bangsa mereka binasa. 51 dari Yohanes 11, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, melainkan sebagai imam besar tahun itu dia bernubuat. Nah, pertanyaannya, kalau Kayapas berbicara bernubuat bukan dari dirinya sendiri, pertanyaannya, Kayapas bernubuat itu dari mana nubuatannya? Bisikan iblis atau bisikan Elohim? Ini berat. Tak ada Kristen yang sanggup jujur untuk membuka itu. Tak ada, saya pastikan. Oke, di sini sudah ada Pendeta Depi. Silakan Pak Pendeta. Tema saya sesuai dengan pengakuan Edi semalam, bahwasanya orang Kristen tidak diselamatkan karena salib, tidak ditebus dosanya karena salib, tapi orang Kristen diselamatkan karena ketaatan Yesus. Muncul pertanyaan, Yesus taat kepada siapa sampai dia harus mati di atas salib? Silakan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Bang Zuma, saya sudah dinaikkan di sini. Dan harapan saya kita di sini diskusi dengan baik ya. Artinya kita saling menghargai, saling memberikan kesempatan kepada lawan bicara kita. Ya, baik. Karena pertanyaan Bang Zuma taat kepada siapa Yesus di situ? Ya, tentu itu taatnya kepada Bapa. Ya, karena kedatangan Tuhan Yesus itu sebagai Sang Mesias, sebagai Sang Juru Selamat, itu adalah menggenapi semua nubuatan yang ada di dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama. Ya, jadi sebagian tadi sudah dikutip oleh kawan-kawan, walaupun tidak semuanya saya simak, saya dengarkan, karena saya tadi hanya sepintas saja tadi saya dengarkan. Tetapi ada beberapa ayat di dalam Alkitab itu bagaimana nubuatan tentang kedatangan Sang Mesias itu dan juga penderitaannya, sehingga hal itu benar-benar terjadi. Ya, benar-benar terjadi, dan itulah makna kedatangan Yesus itu, untuk mentaati ya segala hukum Taurat itu. Ya, dia yang menggenapi semua hukum Taurat itu, sehingga itulah disebut ketaatannya kepada Bapa. Nah, ya. Sudah? Ya, sudah. Oke, baik. Anda mengatakan ketaatan Yesus kepada Taurat. Boleh saya minta dalil di mana di Taurat Yesus diperintahkan mati untuk menyelamatkan orang-orang berdosa? Itu di mana? Iya, ada di Yesaya 53, Bang. Ada di Taurat, Bang, di Taurat, bukan di Yesaya, di Taurat. Di Taurat? Ya.
Ya, kalau di Taurat itu dari kitab Kejadian sampai dengan Ulangan, ya, di situ hanya kita temukan di kitab Kejadian, ya, pasal 3 ayat 15 dan juga di Ulangan 18 ayat 18. Ya. Ya, maksudnya salib. Dia kan taat salib. Ini kan tema kita, ketaatan Yesus itu disalib. Nah, kalau penyaliban ini adalah perintah Elohim, tentu ada. Di mana di Torah? Perintahnya Yesus orang benar harus mati untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak benar. Di mana tertulis itu di Taurat? Ya, begini Bang Zuma. Alkitab khususnya Perjanjian Lama itu satu paket yang tak bisa dipisahkan. Artinya sekalipun contoh ya tidak ada di Taurat Musa ya diceritakan mengenai penyaliban di situ kepada Sang Mesias, akan tetapi di kitab para nabi ada. Ya, jadi makanya Alkitab itu saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Ya, jadi kalau di situ Bang Zuma tanyakan sekarang di Taurat Musa itu tidak ada. Ya, tetapi kalau di kitab para nabi, ya kalau di kitab para nabi di kitab Yesaya, ya itu ada. Oke, kita fokus dulu. Lukas 24:44, aku harus pergi, memang harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam Taurat. Kan Taurat yang dikatakan di situ. Kalau penyaliban ini adalah Yesus berupa ketaatannya, berarti Taurat harus mencatat nih. Tidak bisa tidak, karena Yesus menjadikan itu memang sebagai referensi. Mencatat, ya Ulangan 18 ayat 18. Itu tidak ada, itu nabi yang sama seperti Musa. Sementara Musa tidak disalib. Iya, makanya Musa disalib kan? Yesus di dalam Alkitab disebut adalah nabi. Ya, jadi artinya gelar-gelar kepada Tuhan Yesus itu bukan hanya nabi, bukan hanya imam. Ya, Musa akan tetapi disebut sebagai anak domba, anak Tuhan, anak Allah. Ya, Musa Mesias. disalib enggak? Musa disalib enggak? Oh, enggak. Ya, ini kita berbicara mengenai penyaliban. Orang Kristen tidak diselamatkan karena penyaliban, tapi diselamatkan karena ketaatan Yesus. Yesus ini pun masih tanda tanya, Yesus yang mana? Kalau dia Yesus adalah Nabi Isa dalam pandangan kami umat Islam, berarti pencipta langit dan bumi menginginkan orang benar mati disalib demi untuk menyelamatkan orang-orang durhaka, orang-orang pendosa. Tapi kalau dia ternyata penggantinya Yesus, penggantinya Nabi Isa, berarti dia mati karena keinginan iblis. Nah, untuk mencocokkan itu, ketaatan dia, apakah itu Nabi Isa atau penggantinya Nabi Isa, atau Yesus asli atau penggantinya Yesus asli, tolong Anda jelaskan. Salib ini oknumnya melakoni itu, kalau menurut Edis dia tidak terpaksa, tapi itu wajar, ada bentuk ketaatan. Saya tidak menyalahkan Edis dalam hal ini. Kenapa? Paulus mengatakan itu, Theos mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan turun mengambil rupa hamba dan menjadi manusia, dan taat sampai mati di atas tiang salib. Edis tidak salah. Yesus mati taat di atas tiang salib. Muncul masalah besar jadinya. Siapa yang menginginkan penyaliban? Bapak Elohim atau Bapak Iblis? Kalau Bapak Elohim, mana dalilnya? Silakan. Tapi kalau Bapak Iblis, dalilnya Yesus sendiri yang menyebutnya. Yohanes 8:37-44. Yang mau menyalib Yesus adalah anak-anak iblis. Ya. Silakan. Baik. Jadi karena itu pertanyaan Bang Zuma, ya, di mana bahwa rencana siapa penyaliban itu? Ya, tentu saya tidak keluar dari ayat Alkitab, ya, bahwa sejak dalam Perjanjian Lama itu penyaliban itu adalah kehendak Allah Bapa. Itu bukan dalilnya, ya, ada di Kejadian pasal 3 ayat 15 tadi, dan juga ada di Yesaya 53 mulai dari ayat 3 sampai dengan 12.
Berarti, ya, berarti Yesus menuduh kalau itu betul Bapa Elohim yang menginginkan kematian Yesus. Berarti Yesus menuduh Bapa Elohim itu iblis. Enggak, begini, ya harus jangan bang, jangan disatukan ya antara kehendak orang-orang Yahudi pada saat itu ya yang benar-benar menolak ajaran Tuhan Yesus dan sehingga mereka berusaha untuk membunuh Yesus pada saat itu. Tapi bukan melalui penyaliban. Akan tetapi tujuan mereka mau melempar Yesus dengan batu atau mereka menyeretnya di tebing pada saat itu. Itu beda konteks itu, Bang. Ya kalau Anda mengutip ya Yohanes 8 itu mulai dari ayat 37 sampai dengan 44 itu beda konteksnya, Bang. Ya. Oke. Berarti itu. menurut saudara yang membedakan konteks ini di Yohanes 8 itu karena adanya tiang palang. Tiang palang maksudnya? Anda kan mengatakan bukan batu, bukan tepi jurang. Itu konteksnya berbeda. Yang betul adalah harus ada tiang palang atau salib. Iya, kenapa? Karena di situ diterangkan. Ya, sabar dulu Bang Zuma. Ya, saya jelaskan ya. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus itu mati oleh dilempar dengan batu, ya atau diseret ke tebing, dia dijatuhkan ke tebing, berarti nubuatan itu tidak tergenapi. Ya, Oke, sekarang Anda ada di Yesaya tunjukkan di mana 53. tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa penyaliban itu adalah hukuman untuk orang benar. Bukan hukuman kepada orang benar, ya itu memang kepada orang yang menghujat Allah, ya orang yang melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan. Makanya apa dosa ya, Yesus? Yesus tidak berdosa. Berarti bukan dia yang disalib. Sabar Bang Zuma, ya. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Bahkan satu kesalahan pun tidak ditemukan di bibirnya. Oke. Akan tetapi ya kenapa Tuhan Yesus ini disalibkan? Untuk menggantikan orang yang berdosa. Di mana dalilnya Tuhan menyalib orang yang benar untuk menggantikan orang berdosa? Inilah yang saya cari. Dalil ini yang saya cari. Yesaya 53. Yesaya 53. Itu berbicara penyaliban? Iya, berbicara penyaliban. Coba baca tunjukkan itu, Bang. Ya, oke. Iya, baca Yesaya 53 berbicara salib itu di mana? Silakan. Jadi, saya tidak punya dua di sini, hanya satu HP saya. Saya pakai Alkitab aja ya. Oke, saya pakai Alkitab ya. Silakan. Oke. Silakan. Sabar, saya ambil Alkitab dulu ya, bentar dulu ya. Silakan. Sekalian kencing, Pak. Kencing dulu. Yesaya 53. Itu Yesus sudah jelaskan di Matius. Ini anak-anakku yang dibawa. Kalau mereka orang-orang Kristen yang bukan pemilik kitab ini mencoba untuk nipu menggunakan kitabnya Yahudi. Yesus menjawabnya di Matius 23 ya. Itu bukan berbicara mengenai Yesus. Itu berbicara mengenai orang-orang benar yang dibunuh mulai dari zaman Habel sampai ke Zakaria anak bereknya. Ingat itu ya. Jangan kita mau ditipu. Yang kedua, Yesaya itu berbicara mengenai, ya silakan. Silakan. Ya, udah Bang Zuma? Oke, silakan. Anda yang punya tugas sekarang untuk menjelaskan Yesaya 53 berbicara mengenai salib. Ya, baik. Saya bacakan ya. Ya, boleh. Yesaya pasal 53 mulai dari ayat 1 sampai dengan 12 karena ini satu paket semua ini ya. Satu konteks ya. Beginilah firman Tuhan. Ya.
Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarangnya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dan dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Sampai di sini Bang Zuma. Ini jelas bahwa kematian Tuhan di atas kayu salib itu. Sabar dulu. Salibnya di mana? Ya, ya ada nanti di ayat 10 dan 12. Sabar dulu ya. Okay. Ya, ini saya jelaskan dulu ya, bahwa Tuhan Yesus itu menggantikan orang-orang yang berdosa. Seharusnya kita ini yang menanggung akibat dosa itu, hukuman yang kekal itu. Akan tetapi Tuhan Yesus di situ menggantikan kita sebagai orang yang berdosa. Oke, untuk salib. Ya, saya bacakan dari ayat 10. Saya bacakan ya, karena ini panjang kalau saya bacakan semua. Ayat 10-nya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ingat ini ya, Tuhan berkehendak di sini. Artinya Bapa yang berkehendak ya membiarkan Tuhan Yesus itu merasa kesakitan. Lanjut. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ya, ini Tuhan Yesus menyerahkan dirinya sebagai penebus salah. Ya, sesuai nanti di Yohanes 10 ayat 27. Ya, oke. Saya teruskan ya. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ya, kejahatan kita dipikul oleh Tuhan Yesus di sini. Ya, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Ya, dan karena itu ia terhitung di antara pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Jadi di sini dijelaskan ya, di ayat 12 ini dia terhitung di antara ya orang-orang pemberontak. Ya, jadi ini berbicara dalam ketika dia disalibkan. Ya, bahwa benar ini terjadi. Bahasan salibnya mana, Bang? Bahasan salib. Sabar dulu, Bang. Bahasan salibnya mana? Ya, sabar dulu, Bang. Ya, sabar dulu ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika Sang Mesias ini menyerahkan nyawanya, dia disalibkan ya dengan di Yesaya kedua 53 orang yang jahat. salib yang Anda maksud. Ya, ini ada itu di kan ayat 12-nya. Iya, coba. Mau 12 Oke, saya bacakan ya. Ya. Oke, saya bacakan ya. Sini ya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak. Ya. Di sini dikatakan terhitung di antara pemberontak ini, Bang Zuma. Ya, mungkin Bang Zuma tidak mengerti hal ini, hanya kami yang bisa mengerti ini. Ya, jadi terhitung di antara pemberontak ini pada saat penyaliban, dan itu terbukti ketika Tuhan Yesus disalibkan. Dia ada di antara kedua orang jahat itu atau kedua orang pemberontak itu, satu di sebelah kanannya dan satu di sebelah kirinya, dan itu benar-benar terjadi, sudah tergenapi ayat dari Yesaya 53 ayat 12 ini. Ya, ini berbicara penyaliban.
Iya. Oke, saya tanggapi ya. Oke, Kalau silakan. kita berbicara mengenai apa yang tertuang di dalam Yesaya 53, 52, 53, termasuk juga di dalam kitab Mazmur 8 yang sering dijadikan sebagai acuan oleh orang-orang Kristen. Sebenarnya Yesus sudah mengunci keadaan itu. Memang banyak tokoh-tokoh dari orang-orang Yahudi, karena ini berbicara mengenai Yerusalem. Anda baca nomor 1 dari Yesaya 1, itu berbicara tentang zaman-zaman Yerusalem, berbicara tentang raja-raja Yehuda. Itu membahas tentang Hizkia, Ahaz, Yotam dan juga Uzia. Tidak ada kaitannya dengan Yesus. Nah, Yesus menerangkan di dalam Matius 23, satu perikop, satu bab, bahwa memang orang-orang Yahudi itu membunuh nabi-nabi, menyalibkan para nabi, dan mereka kemudian dikatakan tidak akan lolos dari api neraka. Bagaimana mungkin engkau meloloskan dirimu, wahai ular-ular, wahai ular beludak? Kau tidak akan bisa lolos dari api neraka. Engkau tidak akan luput dari neraka jahanam, dikarenakan kau menyalib orang-orang yang benar, nabi-nabi, ahli Taurat yang diutus kepadamu. Wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai keturunan ular beludak. Engkau akan menanggung segala dosa nenek moyangmu, dari Habel sampai Zakaria anak bereknya. Jadi bagaimana mungkin orang-orang Kristen di luar Yahudi justru selamat karena penyaliban, sedangkan orang Yahudi keturunan para penyalib tidak lolos dari neraka, kata Yesus. Lah, kok orang Roma Yunani pula, orang Indonesia pula yang selamat dari penyaliban ini? Sementara Tuhan tidak menginginkan kematian untuk orang benar demi menyelamatkan kemudian orang-orang yang berdosa. Sekarang yang Anda baca Yesaya 53 itu tidak berbicara tentang orang-orang berdosa, tapi pengorbanan para raja-raja Yerusalem, para pejuang, para Mesias yang ada di tengah-tengah mereka. Itulah yang mereka alami. Tetapi pelaku pembunuhannya tidak mendapatkan apa-apa. Justru keturunan para pelaku pembunuhan itulah yang mendapatkan celaka, tidak akan lepas dari neraka, kata Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus disalib karena Yesus taat kepada nubuatan yang ada, sekali lagi saya katakan, tak ada satupun orang Yahudi yang mengatakan itu untuk Yesus, dalam arti kata dia Yesus mati untuk nebus dosa-dosa orang di luar Yahudi. Satu hal yang perlu saudara pahami, kitab Yesaya itu Anda harus baca dari Yesaya 1 nomor 1. Yesaya 1 bab 1 sampai bab 66 itu berbicara ruang lingkup kisah raja-raja Yerusalem dan Yehuda di empat masa: Uzia, Yotam, Hizkia. Tidak ada kemudian masa Yesus. Anda hanya menggunakan data itu sebagai cocokologi agar menyelamatkan kemudian doktrin Kristen itu tidak runtuh. Maka Anda harus menggunakan data-data itu. Sekali lagi, di Yesaya 53 tidak ada salib. Justru yang ada salibnya di Ulangan 21 nomor 22, 23. Dan salib itu hanya berlaku sebagai hukuman bagi pelaku dosa besar. Adakah Yesus melakukan dosa besar? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Nah, kalau begitu, yang mati di salib ini bukan Yesus. Dan pelaku-pelaku penyalib Yesus itu bukan karena ketaatannya kepada perintah Tuhan. Termasuk yang Yesaya 53. Yang menombak, yang menggantung, penjahat-penjahat, pemberontak, itu bukan karena taat kepada Tuhan Elohim sehingga mereka membunuh oknum yang ada di Yesaya 53 ini. Jadi tidak ada itu, Bang, tidak ada. Sekarang kembali kepada tema. Ketika Anda mengatakan Yesus itu mati dengan taat kepada perintah Elohim, di mana perintah Elohimnya bahwa orang benar harus mati demi menyelamatkan orang-orang yang berdosa? Silakan. Silakan.
Iya, Bang Zuma, saya rasa udah saya jawab tadi itu ya. Kenapa? Ketika saya membacakan Yesaya 53 tadi, ya ada di ayat yang ke 10 ya, ayat ke 10 tadi sudah jelas di situ ya. Oke, nggak apa-apa, nanti saya ulangi lagi, nggak apa-apa. Akan tetapi ya, sesuai narasi dari Bang Zuma tadi mengatakan kalau kita baca Yesaya ini dari pasal 1 ya sampai pasal terakhirnya itu berbicara kepada raja-raja orang Israel, kan begitu. Nah, pertanyaan saya sekarang Bang Zuma ya, di kitab Yesaya ini ya mulai dari pasal 7 ya, pasal 7 itu menubuatkan tentang kelahiran Sang Mesias ya, atau Sang Juru Selamat itu. Oke. Dan Anda mengatakan tadi ini Yesaya 53 ini tertuju kepada raja orang Israel. Pertanyaan saya Bang Zuma, ya, siapa raja Israel? Ya, siapa raja Israel di sini? Ya, yang pernah disiksa seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus yang sesuai dengan nubuatan ini, ya, disalibkan di antara kedua orang-orang pemberontak, ya, dan juga siapa orang Israel yang lahir ya tanpa ada hubungan ya suami istri, tetapi lahirnya dengan perawan ya, dari seorang perawan perempuan selain Yesus ya, selain Yesus. Ini pertanyaan Bang Zuma, tunjukkan nanti sama saya. Kalau Anda temukan itu di dalam Alkitab, maka semua narasi dari Bang Zuma saya iakan, bahkan saya siap sekarang menjadi Islam ya. Saya siap sekarang menjadi Islam Bang Zuma, tetapi tunjukkan siapa, sabar dulu, dibuktikan dengan fakta sejarah ya, fakta historis bahwa pernah ada orang yang mengalami ya, yang menderita seperti yang dialami oleh Yesus di sini di antara raja-raja orang Israel. Silakan Bang Zuma. Siapa namanya? Oke, baik. Iya. Oke, baik. Itu yang bisa menjawabnya itu Yesus, Bang. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 23, celakalah engkau, hai ahli Taurat. Celakalah engkau, hai keturunan ular beludak. Turun di bawah ya. Bang Zuma, sabar dulu Bang Zuma. Ada anak-anak di sini. Bang Zuma, sabar dulu ya. Silakan. Ada anak-anak di sini. Bentar dulu ya. Siap. Kita lihat ya teman-teman, yang saya katakan tadi jawabannya itu ada di Matius 23. Jadi kalau kita berbicara mengenai Yesaya 53 itu, Yesus sendiri yang menjawabnya kemudian. Tidak mungkin itu merujuk, kalaupun dipaksakan kepada Yesus, maka yang pasti yang harus dipahami oleh saudara-saudara kita Kristen, tidak ada Elohim menginginkan kematian terhadap orang-orang benar demi untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak benar. Itu hanya cocokologi mereka untuk memberikan legalitas sendiri terhadap kematian Yesus. Seperti itu teman-teman. Kita tunggu. Oke, sudah? Oke, lanjut Bang Zuma. Baik. Jadi gini Bang, kalau kita berbicara di dalam data yang ada, itu mestinya yang kita tanya Yesus, karena Yesus mengatakan apa? Celakalah engkau wahai keturunan ular beludak. Celakalah engkau wahai orang-orang Farisi. Sebab
engkau harus memenuhi takaran nenek moyangmu. Lihatlah, beberapa nabi-nabi diutus kepadamu, orang-orang bijaksana, ahli-ahli Taurat. Kemudian di antara mereka separuh kamu bunuh dan separuh kamu salibkan. Yang lain kamu sesat di rumah-rumah ibadat. Yesus sendiri yang mengatakan itu, bahwa ternyata orang-orang Yahudi ini adalah pembunuh para nabi-nabi, penyalib para nabi-nabi, yang mereka harus tanggung mulai dari Habel sampai ke Zakaria. Itu dalil Matius 23. Berarti kalau Anda mengatakan siapa, tanya kepada Yesus. Siapa nabi-nabi yang disalib oleh orang-orang Yahudi yang tadi yang diterangkan di Matius 23 ini? Itu siapa? Dan apa akibatnya? Ternyata mereka tidak lolos dari api neraka jahanam. Seperti itu, saudara. Dan di Yesaya 53 di situ tidak ada yang berkata perawan. Tidak ada yang mengatakan bahwa di situ adalah seorang wanita yang kemudian tanpa suami atau perawan yang melahirkan kemudian seorang anak manusia. Coba Anda cari, di mana dikatakan di situ adalah seorang perawan? Di mana dikatakan di situ adalah seorang perawan? Iya, di situ malah dikatakan bukan di Yesaya 53, bukan di Yesaya 53 itu Bang Zuma, tetapi di Yesaya pasal 7. Yesaya pasal 7 ayat 14. Apakah di situ dikatakan sebagai perawan atau perempuan muda? Ayo, yang jujur. Ayo. Iya, Pak. Saya baca, kita baca ya. Kita baca ya. Silakan. Ya. Ya, ini ya, Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan, ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sekarang di situ apa bahasa Ibraninya? Ya. Alma itu kan artinya gadis atau perempuan muda. Bukan berarti dia perawan. Perempuan muda. Istri saya perempuan muda, Bang. Saya menikahi istri saya masih usia 18 tahun, perempuan muda. Tidak dikatakan bahwasanya itu adalah perawan. Perempuan muda itu bisa saja bukan perawan. Terus kemudian ketika Anda mengatakan Immanuel, Oke, lanjut dulu. Saya tanggapi nanti Bang Zuma. Lanjut dulu. Saya tanggapi nanti. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya siapa orang Yahudi yang paling dekat kepada Yesus yang pernah memanggilnya dengan panggilan Immanuel. Ibunya pernah manggil Yesus dengan panggilan Immanuel. Saudara-saudaranya, bapak tirinya, sepupunya pernah memanggil Yesus Immanuel. Ini cocokologi yang dilakukan oleh orang Kristen yang muncul belakangan. Siapa yang pernah memanggil Yesus Immanuel? Ada? Tidak ada yang pernah memanggil Yesus Immanuel. Cocokologi doang. Jadi kembali kepada tema kita, saudaraku. Tidak ada. Sudah. Oke, saya tanggapi ya. Boleh. Iya, baik. Ini Bang Zuma belum menjawab pertanyaan saya tadi. Ya, jadi jelas ini ya, Yesaya pasal 7 ayat 14 dan Yesaya pasal 53 mulai dari ayat 1 sampai ayat 12 itu tertuju kepada Tuhan Yesus. Oke? Tertuju kepada Tuhan Yesus. Karena kenapa? Sabar Bang. Tadi ketika Bang bicara saya potong. Anda mengatakan saya tidak menjawab. Saya sudah jawab tadi di Matius 23 mulai dari 29 sampai nomor 33 saya sudah jawab itu. Ada kan bertanya oknum, justru Anda yang tidak menjawab. Di mana ada kata salib? Di Yesaya 53. Yang ada di Ulangan 21 kata salib itu. Di situ bukan orang digantung. Mana ada orang digantung di Yesaya 53? Ada nggak? Digantung nggak di situ? Ada, Bang. Boleh saya menjawab? Silakan. Oke.
dari Yesaya 7 ayat 14 tadi itu tergenapi ya di Matius 1 ayat 23 ya sampai dengan 25 Bang Zuma. Dan inilah Ya, pertanyaan saya, ayat siapa Alkitab yang kami. pernah panggil, sabar Bang, siapa yang pernah panggil Yesus dengan kata Immanuel ini? Tidak ada yang memanggilnya itu Bang, karena berarti bukan kenapa? Yesus. Sabar dulu. Sabar dulu Bang Zuma ya. Yang memberikan nama itu ya Immanuel kepada Yesus adalah malaikat. Ya, Ya, itu malaikat. Mana Ya, orang-orang kepada- memanggilnya Immanuel mana? Sabar Bang Zuma ya. Sabar ya. Di perjanjian lama ya, di perjanjian lama yang menyebut dirinya Immanuel di situ adalah Allah sendiri. Karena Di mana, Yesus di mana? adalah Allah Di itu mana, coba? sendiri, ya Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Makanya itu sabar dulu Bang Zuma. Itu udah kita baca tadi di Yesaya pasal 7 ya ayat 14 tadi udah kita baca. Oke? Sabar Bang. Ya. Iya, tolong kembali, tolong Allah gini. sendiri ya. Tolong dulu. Coba Anda baca Yesaya 1 nomor 1 supaya kita nggak ngambang ngambil kitabnya orang. Coba. Apakah betul Enggak Yesaya ada itu kaitannya, berbicara enggak ada Yesus? kaitannya di situ Bang Zuma. Itu Yesaya itu 1 lain nomor itu ya. 1. Yesaya pasal Yesaya 1 1 nomor 1 itu berbeda ya. Itu beda konteks itu. Itu penglihatan Yesaya bin Amos itu hanya mencakup kepada masa-masa raja-raja Yehuda. Jadi jangan nipu kami, Pak. Jangan nipu kami. Mulai nggak kondusif ini. Lah, saya tidak ingin Bang Zuma ditipu. kalau udah mau kalah inilah caranya. Bukan itu, kalah, Bang. bukan Mulai. kalah ngambang. Kalau saya membiarkan Anda, semua kitab Yahudi akan Anda jilat-jilat untuk Yesus. Sekarang saya minta Anda dalilnya. ketakutan karena semua narasimu bisa saya bantah di sini. Sekarang Ya kan? Anda tunjukkan Yesaya 1 nomor 1 Anda bisa baca. Enggak, jangan ke situ dulu. Supaya Anda Jangan ke situ dulu. sadar Kita baca bahwa dulu, ya. Yesaya 53 itu bukan Yesus. Kita selesaikan satu-satu dulu Bang Zuma. Ya, kita Yesaya selesaikan 1. pertanyaanmu Kenapa dari kita harus awal main tadi. di atas Ya. cocokologi? Kalau ternyata sudah jelas data itu bukan untuk Yesus, kenapa harus main di cocokologi? Berani Anda baca Yesaya 1 nomor 1? Bang Zuma. Kita kembali ke temanya aja Bang Zuma. Kembali kita ke tema Zuma. Supaya Anda tahu, Ya kan? Yesaya 53 nggak ada hubungannya dengan Yesus. Anda berani baca Yesaya 1 nomor 1? Ini jangan kemana-mana lu. Kita fokus dulu, Bang Zuma. Nanti kalau Bang Zuma angkat topik lain, saya siap ya. Saya tidak pernah takut sama Bang Zuma sampai kapanpun. Ketika berbicara mengenai sebuah kitab, kita lihat di pendahuluan kitab tersebut, ini isi kitab ini terkait apa? Supaya kita tahu konteks yang ada di dalam kitab itu berbicara apa. Jangan kita masuk hanya gara-gara ada yang mati di salib, kita masuk di kitabnya agama lain, membabi buta kita ngambil kitabnya orang untuk mencocokkan konsep agama kita. Jangan. Ingat, kitab Yesaya itu bukan kitabnya orang Kristen, itu kitabnya orang Yahudi. Catat itu dulu. Kalau kita berbicara, memang kitab Yesaya kitabnya orang Kristen, Pak? Kutanya dulu. Kitab kami lah. Kenapa? Kitab kami lah. Kitab Inilah kami. yang kami Kenapa jijik kami dengan orang mengklaim Kristen. kitab kami? Kami sangat jijik dengan orang Kristen itu. Mencuri kitab orang lantas mengklaim itu kitabnya. Apa nggak malu? Nggak malu kalian? Penonton di bawah, sebentar lagi saya mau ditendang ini. Sebentar lagi saya mau ditendang. Ngapain dipertahankan orang yang kerjanya cuma menipu? Nggak sanggup. Saya minta Anda baca Ini ya, Yesaya 1 nomor 1. saksikan ini. Sebentar lagi saya mau ditendang ini. Anda baca Nggak mampu dia, Yesaya 1 teman-teman. nomor 1. Nggak Anda mampu nggak si berani. Zuma. Anda nggak berani baca Yesaya 1 nomor 1 sebagai pembukaan kitab. Saya Pembukaan berani, kitab saya Yesaya. berani. Silakan Anda baca. Tetapi Bang Zuma, Silakan Anda baca dulu. saya Pembukaan berani. dari kitab
kitab Yesaya. Silakan baca. Tenangkan diri Anda. Anda baca Yesaya 1 nomor 1 sebagai pembukaan kitab Yesaya itu. Silakan supaya Anda sadar isinya itu Tidak bercerita masalah tentang kita apa. baca itu. Ya, silakan. Bang Zuma. Saya tunggu. Silakan. Nggak apa-apa, kita baca itu nggak apa-apa. Silakan, Kita baca, tidak masalah sama saya. Silakan Akan Anda baca. tetapi, sabar dulu Bang Zuma. Akan tetapi Kita fokus ke tema yang Bang Zuma angkat saat Anda ini. Kan itu yang membawa di atas, kan? narasi masuk ke tema saya dengan kitab yang tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Sekarang coba. Saya masih kasih kesempatan Anda membaca Yesaya 1 nomor 1. Jangan ketakutan baca kitab itu. Silakan. Oke. Iya, baik. silakan. Oke, kita baca, nggak apa-apa, kita baca. Saya Ya, bisa baca. jelaskan itu sama Bang Zuma nanti. Oke ya. Oke, silakan. Silakan. Sabar ya. Ya. Saya pasal 1. Silakan Ayat 1 Anda. aja ya. Baca selanjutnya terserah Anda supaya Anda tahu kalau itu Anda butuhkan sebagai wawasan, sebagai referensi keilmuan. Silakan Anda baca sampai data manapun di Yesaya 1 itu. Silakan. Udah, bacakan ya. Sudah. Iya. Oke. Yesaya pasal 1 ayat 1 beginilah firman Tuhan, ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia raja-raja Yehuda. Apa itu? Ada tentang masa Yesus? Ya, ini ada berkaitan karena Yesus pun, ya, Yesus, sabar dulu Bang Zuma, ya. Yesus di sini disebut adalah raja orang Yahudi. Allahu Akbar. 2000 tahun kalian memperbodoh diri. Kenapa imam kepala mahkamah agama tidak mengatakan Yesaya itu adalah nubuat, sehingga mereka tidak melakukan lagi dusta palsu, kesaksian palsu tipu muslihat? Karena memang itu nubuatan bukan untuk Yesus. Yesaya itu dari bab 1 sampai 66 itu berbicara tentang poin yang keempat tadi. Hizkia, Ahaz, Yotam, Uzia. Nggak ada bicara tentang Yesus. Jadi pembukaan kitab Yesaya menjelaskan isi kitab Yesaya adalah penglihatan Yesaya bin Amos terkait dengan 4 masa penglihatannya itu. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Jadi jangan menipu. Saatnya kalian berbenah diri, saudara-saudaraku Kristen. Jangan memperbodoh diri di dalam ketololan dan kebodohan yang nyata. Oke, silakan. Dari mana ini? Sekte mana? Aku nggak dari sekte mana-mana Bapak. Tapi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang Muslim Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya, silakan. Ya. Waduh, orang baru mau perkenalkan langsung di-kick sama host. Silakan teman-teman. Gak bisa. Kitab Yesaya itu, mana kitab saya itu ya? Ada kitab saya khusus untuk Yesaya. Itu adalah kitab yang bercerita tentang raja-raja Yehuda doang. Sejak kapan Yesus duduk sebagai raja Yehuda? Jadi RT aja dia nggak pernah. Halo. Ya, Semangat siang. Bang Zuma. Siang. Selamat. Iya bang, dari sekte mana? Ya. Kristen, Pak Zuma. Protestan. Ya. Abang sudah melihat tadi perbincangan beberapa teman kita Kristen. Menurut Edis, orang Kristen itu diselamatkan bukan karena penyaliban. Orang Kristen diselamatkan karena ketaatan Yesus. Ketika dikatakan Yesus itu taat, sampai taat di atas tiang salib, pertanyaannya muncul kemudian, bahwa apa yang disampaikan Edis itu betul tertulis di Filipi 2, 6, 7, 8. Cuman Edis tidak menguasai Bible sehingga dia ketar-ketir ketika saya tanya. Ketaatan sampai mati di atas tiang salib. Adakah Bapa Elohim, Tuhannya Yahudi, menginginkan kematian terhadap orang yang dikasihinya untuk menyelamatkan orang-orang Kristen, orang-orang berdosa? Silakan.
Baik, kalau saya secara pribadi setuju dengan perkataan Pak Zuma bahwa Bapak yang mengendaki pembunuhan adalah Bapak Iblis, Pak. Jadi kalau saya berpendapat bahwa penyalipan itu rancangan iblis. Jadi bukan rancangan Bapak Elohim. Nah, mengenai ketaatan itu, kalau saya ini mohon maaf ya, kalau dari saya ya mengenai ketaatan, Paulus itu pernah menjelaskan begini, Pak Zuma, bahwa Yesus itu harus karena kesalehannya, doanya didengar Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Jadi Yesus pun itu diselamatkan, Pak. Selamatkan. Nah, Yesus diselamatkan karena kesalehannya gitu. Jadi Yesus pun bergumul bagaimana dia supaya luput dari maut itu, Pak. Nah, tapi memang ini pikiran ekstrim ya gitu. Jadi memang Yesus pun bergumul. Nah, mengenai ketaatan itu, Pak, mungkin larinya ke arah ini, Pak. Mungkin larinya ke arah ini. Jadi Yesus itu kan menggenapi Torah ya, Pak ya. Maksudnya menggenapi Torah adalah seluruh apa yang diperintahkan di dalam hukum-hukum Allah lah, intinya begitu. Jadi harus di Matius 5 ayat 7 sampai 48 itu kan dinyatakan bahwa bagaimana supaya menggenapi Torah gitu, Pak ya. Jadi ibaratnya Yesus itu memberikan cara untuk bisa hidup benar gitu, Pak ya. Jadi endingnya adalah Matius 5 ayat 48 itu sempurna seperti Bapa, maksudnya teleios itu dewasa gitulah. Maksudnya dewasa dalam menyikapi hukum-hukum Allah. Jadi kita misalnya ada orang yang ngajak jalan 1 mil gitu kan, ayo jalan 2 mil. Nah, kalau ada yang mengingini supaya kamu jangan mengingini, udah aja anggap kalau kamu melihat itu udah berzinah gitu lah. Jadi supaya kita tidak ada di area itu lagi gitu, Pak. Nah, jadi ketaatan itu bukan mengenai ketaatan salibnya, Pak. Kalau dari saya mohon maaf, Pak ya. Jadi ketaatan itu ketaatan memenuhi kemauannya Bapa. Ya, kemauannya Bapa itu adalah kita itu tidak melanggar perintah Dia. Bahkan mungkin kalau Yesus pernah mengajarkan bahwa kasihilah sesamamu, atau mungkin juga ada kalau Dia bilang kalau engkau mengasihi ya berikan nyawamu, itu maksudnya mungkin itu bahasa kiasan ya, Pak ya. Tapi maksudnya adalah ya udah, kalau mengasihi itu sampai kita benar-benar mengasihi gitu. Nah, untuk satu lagi mungkin, Pak, mumpung saya ingat ya, kalau penghapusan dosa ini kan berhubungan dengan saya sekarang lagi menyusun disertasi saya itu mengenai ini, Pak, kritik teologis terhadap doktrin penebusan oleh darah Yesus gitu. Itu saya kritisi sendiri, Pak, memang. Jadi saya tertarik untuk belajar dari seperti hal-hal seperti ini, Pak. Nah, mengenai penebusan, Pak, kalau saya ya, Pak ya, penghapusan dosa, jika Yesus pada waktu itu tidak menyatakan bahwa Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, maka sebenarnya ya tidak ada, ya ibaratnya perkaranya tetap ada gitu, Pak. Jadi urusan penghapusan dosa itu ya kita harus mengampuni sesama kita, begitu saja sih, Pak, intinya. Kalau dibawa ke darah segala macam sih memang agak repot ya, Pak ya. Tapi kalau saya sih secara pribadi memahaminya bahwa Yesus itu memberi contoh bahwa ayolah supaya perkara-perkara di antara kita supaya selesai, masalahnya selesai, sudahlah kita ampuni dosa kita. Nah, kalau orang Yahudi kan menganggapnya bahwa ketika Yesus bilang oke, dosamu diampuni, loh kamu menyamakan diri kamu dengan Allah lah. Loh, padahal kan kita mengampuni dosa, menyatakan dosanya orang lain, kesalahannya orang lain tidak ada, memaafkan ya simpel toh, Pak. Perkaranya jadi tidak ada gitu. Jadi nggak berantem gitulah intinya gitu. Maksudnya ayo jadikan kita dia teladan. Nah, dia bisa memaafkan orang yang membunuh dia atau menyalibkan dia. Dia bisa memaafkan di situ. Nah,
jadikan teladan gitu. Bahkan kalau ibaratnya orang udah berbuat jahat pada dia, udah membunuh dia tetap menyatakan bahwa Bapak ampuni deh mereka, karena mereka sebenarnya nggak tahu apa yang mereka perbuat gitu. Kan ada ini Pak, barang siap kalau orang nggak tahu ada hukum tapi dia ini kan ya memang belum tahu gitu Pak ya. Nah kalau dia tahu ada hukum tapi dia tetap melanggarnya, nah berarti kan dia salah begitu Pak. Nah itu tanggapan saya sih Pak. Oke. Berarti kalaupun penyaliban itu terjadi, itu bukan untuk menebus dosa. Penyaliban ada itu penebusan itu kalau penyaliban ada itu masalah ini aja sih Pak. Jadi memang Yesus kan sebenarnya tidak bersalah ya Pak ya. Tidak bersalah, tidak ditemukan kesalahan pada dirinya, maka diserahkan kepada hukum Romawi karena memang tidak ditemukan kesalahan ya Pak ya. Memang di zaman itu memang orang pengen bunuh dia aja gitu kan. Gitu Pak. Iya. Jadi nggak ada unsur nebus dosa gitu. Penghapusan dosa Pak. Penghapusan dosa itu menurut saya terjadi para pelaku. Untuk para pelaku. Ampunilah untuk para pelaku. Nah kita ini yang makhluk manusia belakangan ini, apakah untuk nebus dosa kita? Kalau saya memandangnya begini Pak ya, kalau saya menjadikan beliau panutan, ya saya belajar untuk menghapus dosa sesama gitu. Jadi ketika seorang berperkara dengan saya, kalau saya Tuhan saya Yesus, nah saya belajar dari beliau, saya bisa memaafkan kesalahan, menghapus kesalahan orang yang bersalah kepada saya. Seperti itu sih Pak. Ya, masalahnya ada konsep dari Paulus dengan darahnya tumpah dan seterusnya, itu menebus dosa-dosa manusia, bahkan bukan hanya dosa manusia, bahkan dosa dunia. Kalau Yesus sudah menghapuskan dosa dunia, berarti kita nggak perlu lagi saling memaafkan. Mungkin Pak ya, karena Yesus sudah mewakili kita. Mungkin maksudnya lebih ke arah menghapus dosa dunia itu maksudnya menghapus kesalahan orang pada umumnya. Tapi untuk konteks ini Yesus itu hanya di zamannya saja begitu Pak. Gitu. Nah kalau itu saya sepakat. Kalaupun Yesus yang disalibkan, saya ada dua pandangan. Yang pertama, ampunilah dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, bahwa sebenarnya yang dibunuh itu bukan Yesus tapi aku, Yudas. Anda paham sampai situ? Paham. Mereka menganggap aku Yesus, tapi sebenarnya mereka nggak tahu kalau yang sebenarnya ini yang dibunuh aku Yudas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau penyaliban itu untuk nebus dosa dan ucapan Yesus ampunilah mereka, berarti yang diampuni ini bukan kita, yang diampuni adalah para pelaku penyaliban. Betul, para pelaku Pak. Ya, berarti tidak ada konsep salib menebus dosa dunia. Kalaupun yang Anda menjadikan sebagai contoh, ternyata Yesus ini jangankan hanya sekedar ikhlas memaafkan orang, nyawanya pun bisa dia serahkan kan? Betul. Artinya dia bukan menebus dosa, dia mengajarkan mengikhlaskan nyawanya demi untuk memaafkan orang lain. Berarti orang Kristen ini salah ketika dia mengatakan Yesus adalah penebus dosa, tetapi Yesus memberikan contoh untuk saling memaafkan. Dosa-dosa masih tetap ada. Mungkin bukan yang ditebus. rancu begini Pak, mohon maaf ya, sebelum saya lupa. Jadinya ya, Pak, rancu mohon maaf, jadinya. Ya. Sebelum saya lupa. Mungkin yang rancu itu masalah menanggung ya Pak ya. Kalau saya menanggung itu pun saya tidak setuju, karena itu nanti saya bahas di disertasi saya juga mengenai Yeskiel 18 itu Pak ya. Nah itu tidak bisa orang lain itu menanggung kesalahan gitu. Karena manusia tidak bisa menanggung kesalahan manusia yang lain. Jikalau orang bertobat dari jalannya yang salah, ya dia tidak dihukum begitu saja gitu kan. Nah ini begitupun Yesus, dia tidak. Nah kecuali orang pakai ini bahwa dia Allah gitu ya, dia darahnya bisa menebus. Nah kalau pertanyaan saya ke dosen-dosen itu ini Pak, nah kalau dia darahnya itu secara literal atau kiasan gitu. Wah kalau literal benar-benar, saya tanya lagi ke dosen penguji saya bahwa oke, kalau literal kenapa tidak pada waktu dikejar oleh Herodes
kalau darahnya secara literal tercurah itu Iya. bisa menebus. Waktu masih bayi Kasihin kan, aja. betul. Pada waktu Herodes Iya. nyari, kasihin aja. Begitu kan Pak. Yang kedua, Iya, betul. pada waktu Matius dia 2. disunat, kan darahnya tercurah tuh Pak. Iya. Kenapa tidak darah pada waktu sunat itu tercurah, itu menebus dosa gitu. Nah kalau saya kejar lagi tuh gitu ya Pak ya, kemarin kan sidang proposal disertasi gitu ya, itu kalau kenapa dia harus dilahirkan dari ini, karena dia Allah gitu loh, karena bukan dari hubungan seks gitu ya. Nah loh, dia kudus karena bukan hasil hubungan seks loh. Berarti hubungan seksual itu, mohon maaf ya, hubungan itu tidak kudus. Iya, iya. Loh, kok tidak kudus dari mana? Ayatnya di mana itu gitu. Nah, jadi itu Pak. Jadi kerancuan, nah mungkin Pak, menanggung dosa itu maksudnya begini, menanggung dosa itu orang lain yang salah, yang nanggung Yesus itu maksudnya lah orang lain yang berbuat dosa, akibat dari dosa itu Yesus yang nanggung gitu Pak. Maksudnya ya semua ditimpakan ke Yesus saja, padahal dia nggak salah gitu, tapi disalahin. Terbukti ketika dihadapkan di mahkamah agama, Yesus tidak ditemukan kesalahan, akhirnya diundang saksi palsu Pak ya, diundang Iya. saksi palsu. Ya ini orang yang mau merobohkan bait Allah nih, wah kurang ajar. Nah berarti yang mau merobohkan bait Allah terus dia ngaku Mesias. Nah ini penistaan. Dia ngaku Mesias tapi mau merobohkan bangunan yang suci. Nah ini Pak, gitu kan. Nah itu kan Iya, iya, artinya, betul, tapi betul, orang Kristen pada umumnya kan melihatnya, wah dia mengaku Mesias berarti dia Allah sendiri. Bukan ke arah iya, situ. betul. Tapi Betul, dia betul. mengaku Mesias, tapi kenapa orang-orang pada waktu itu tidak setuju, langsung marah? Karena ternyata bangunan bait Allah itu dituduh oleh orang saksi palsu bahwa ini yang mau merobohkan. Nah itu. Iya, Pak. betul. Jadi Oh, saya sepakat, menanggung dosa sepakat. itu maksudnya tidak secara ini ya, tapi menanggung, dia nggak salah tapi ditimpakan ke dia semua. Ini orang salah, orang padahal nggak ada kesalahan gitu. Iya. Oke, pada dasarnya pemahaman kita itu ada kemiripan. Cuman kita terpisah ketika orang-orang Yahudi membuat makar, tipu muslihat seperti yang saudara pahami, yang saudara paparkan tadi, melakukan tipu muslihat, bahkan sampai berupaya untuk membunuhnya. Kalau di Islam, karena mereka membuat makar, maka Allah membalas tipu daya mereka. Dan itu saya masih juga menemukan banyak data-data di dalam acuan pernyataan Yesus, harus merujuk ke Taurat, harus merujuk ke kitab nabi-nabi, harus merujuk kepada Mazmur. Ternyata memang banyak data di dalam kitab-kitab sebelumnya bagaimana Tuhan menyelamatkan orang benar dan menjadikan pengkhianat itu sebagai ganti. Jadi menurut pandangan Al-Quran, bahwasanya Nabi Isa diselamatkan, mereka lah yang kemudian mengalami hal yang mereka inginkan. Artinya gali lubang, mereka yang masuk ke lubang itu sendiri. Sehingga kalau pernyataan saya ini keliru, lalu bagaimana dengan pernyataan Yesus di dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain dari tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari dalam perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari dalam perut bumi. Nah, berarti kebangkitan Yesus dari perut bumi itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Dengan kata lain, ketika Yesus berbicara bahwasanya penguasa dunia, yaitu iblis, tidak sedikit pun berkuasa atas diriku, dan Yesus mengatakan ketika ingin ditangkap, apa kata Yesus di dalam Lukas 22 nomor 53, 52, Yesusnya mengatakan, sangkamu aku ini penyamun, sehingga kamu datang membawa tongkat, membawa pedang dan pentungan, padahal setiap hari engkau bersama dengan aku. Tetapi, nah Yesus sambung, tetapi saatmu sudah tiba dan saatnya kuasa kegelapan. Nah ini pertanyaan, kuasa kegelapan ini maksudnya apa? Saatmu sudah tiba dan saatnya kuasa kegelapan. Dilanjutkan lagi datanya,
Dia mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 31, saatnya sekarang dunia dihakimi, saatnya sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Bukankah di dalam kitabnya Yahudi Yesaya 14 nomor 15 iblis dilemparkan ke alam kubur? Nah, berarti kalau iblis dilemparkan keluar, berarti dia di dalam mana? Di dalam kubur keluar. Nah, bertepatan dengan angkatan jahat minta tanda anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Maka Al-Quran mengatakan diserupakan. Markus mencatat 16, Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa bukan Yesus. Sampai pada hari Minggu pun, Maria orang dekat dengan Yesus tidak tahu kalau yang ditemani bicara ini adalah Yesus. Nggak mengenal. Dia sangkanya dia adalah tukang kebun. Berarti narasi Al-Quran yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa tidak disalib. Yang disalib adalah yang diserupakan. Itu terjawab oleh Bible. Ternyata penyaliban itu hanya untuk angkatan jahat. Nah, terakhir, Petrus pun berkhotbah. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 33, endingnya di 36, analisa Petrusnya ada di nomor 40-nya. Ternyata nubuat Daud tentang Yesus tidak akan mati. Dia tidak, jasadnya tidak mengalami kematian dan dia tidak ditinggal di kuburan. Sehingga Petrus mengatakan setelah dia menyampaikan itu di data 36-nya, jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa dia yang dikatakan Yesus yang kau salibkan itu, yang kau sangka Yesus yang kau salibkan itu, telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian angkatan jahat. Dia menjadi Tuhan untuk kalian. Al-Quran mengatakan surah Al-Araf ayat 27 ayat 30, Allah menjadikan iblis sebagai sembahan mereka. Berarti kalau analisa Quran, berarti orang-orang jahat ini yang ingin membunuh Nabi Isa, Tuhan jadikan pengganti Nabi Isa itu sebagai sembahan mereka karena kemungkaran mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kebencian mereka terhadap Yesus, sehingga mereka dibalas oleh Tuhan. Maka dijadikanlah apa yang mereka bunuh menjadi sembahan. Dan itu Petrus katakan bahwa yang kau salib itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Sedangkan kalau kita membaca Lukas 2 nih, Lukas 2 kita baca, Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Berarti sejak lahir Yesus sudah Kristus. Sedangkan yang disalib, nanti dia disalib baru dijadikan Kristus. Di Islam Kristus itu ada dua. Di Islam Al-Masih itu ada dua. Di Islam Mesias itu ada dua. Isa Al-Masih, Dajjal Al-Masih. Nah, Yesus berpesan, waspadalah kepada Kristus palsu. Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Sedangkan yang diurapi telah lahir bagimu adalah manusia. Diurapi adalah manusia. Kalau Paulus mengatakan Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus Kristus, berarti Yesus Kristus yang bukan manusia adalah Yesus yang tidak diurapi. Dengan kata lain, itu adalah Kristus palsu. Karena tidak diurapi, karena bukan manusia. Nah, jadi kesimpulan saya, kita terpisahnya di situ, saudaraku. Kita terpisah di situ. Kalau saudara masih mengatakan itu adalah Yesus, kami mengatakan itu bukan Yesus lagi. Dan ada hal yang menarik di dalam Lukas 23 nomor 39. Tidak lama lagi engkau tidak akan melihat aku lagi, sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Berapa kali di Bible dinyatakan penampakan Yesus? Lukas 24 nomor 37. Tiba-tiba saja Yesus datang di tengah-tengah muridnya. Muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Bukannya mereka mengatakan, diberkatilah engkau wahai Tuanku Yesus dalam nama Tuhan. Enggak.
Malah dia kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Yang kedua, Maria di dalam goa kuburan tadi pun tidak mengatakan diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Paulus tidak berkata diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Ananias tidak berkata diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Penulis Wahyu di Pulau Patmos juga tidak berkata seperti itu. Sedangkan Yesus mengatakan, tidak lama lagi engkau tidak akan melihat aku lagi, sampai kepada engkau akan berkata diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Berarti menurut analisa saya, yang datang kepada orang-orang ini itu bukan Yesus Kristus yang benar. Karena Yesus memang berpesan di dalam Matius 24 ketika di di Bukit Zaitun, muridnya datang berbicara secara rahasia berbicara secara pribadi. Kata murid, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Bocorkan dong kepada kami." Yesus mengatakan, tanda kedatanganku satu, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Kemudian matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Itu tanda kedatanganku. Jadi waspadalah, jangan sampai engkau akan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sini, jangan kau percaya, sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda mukjizat, kekuatan dan tanda-tanda sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Mesias di gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Mesias pada saat di gurun menuju ke Damsyik. Nah ini analisa Al-Quran. Karena saya adalah penikmat perbandingan agama, saya belajar Bible. Ternyata narasi Quran itu semuanya di dalam Bible itu pas. Coba terakhir, Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11. Di situ dikatakan pada hari Minggu Maria Magdalena, Maria Yakobus dan seterusnya datang ke kubur, tidak menemukan Yesus. Habis itu mereka ke 11 murid Yesus lapor, apa? Saya tidak menemukan mayat Tuhan Yesus di kubur. Apa kata mereka? Berita itu mereka anggap omong kosong. Mereka tidak percaya hal itu. Nomor 12-nya, meskipun demikian Petrus diam-diam pergi ke makam. Setelah ke makam, ternyata betul dia tidak menemukan ada mayat, yang ditemukan hanyalah kain kafan. Di dalam hati Petrus berkata, apa yang sedang terjadi ya? Berarti kebangkitan hari ketiga tidak diberikan itu tanda sebagai tanda kepada orang benar. Tapi tanda kebangkitan hari ketiga hanya untuk angkatan jahat saja. Buktinya murid-murid tidak percaya kebangkitan hari ketiga. Nanti mereka percaya setelah tanda yang diberikan kepada orang benar. Jadi kesimpulannya, tanda untuk angkatan jahat adalah anak manusia keluar di tengah kuburan, sedangkan tanda untuk orang benar, anak manusia akan keluar dari tengah langit. Itu perbedaannya. Dan umat Islam alhamdulillah berada pada tanda yang kedua, yaitu tanda anak manusia akan lahir, akan tampil di tengah langit. Tertulis di Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Kedatangan Nabi Isa di tengah langit adalah pertanda akan datangnya hari kiamat. Kami tidak menerima tanda keluar dari kubur. Kami tidak terima. Kenapa? Ya, karena yang disalib bukanlah Nabi Isa. Nah, sedangkan di dalam Bible ternyata yang keluar dari kubur itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Itu saudaraku yang saya temukan jelas di dalam Al-Quran dan ada di dalam Bible. Silakan. Ya, kalau saya setelah saya ini ya Pak ya, setelah saya dalami di dalam surat-surat Paulus sendiri, yang saya setujui adalah Paulus menyatakan bahwa hanya ada satu Theos, yaitu Allah ya, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Kurios, Lord, Master Yesus, gitu ya, yaitu Yesus. Nah, hanya Esa Allah kita, yaitu Bapa, Esa pula pengantara kita. Nah, saya sih kalau di dalam perdebatan antara Muslim Kristen memperdebatkan masalah sesembahan, saya sih lebih percaya apa yang Paulus nyatakan bahwa satu Allah yaitu Bapa, satu Tuhan, Kurios, Lord,
master, yaitu Yesus gitu. Jadi saya tidak menemukan bahwa Yesus itu disetarakan dengan Theos itu sendiri dalam Paulus ya. Maksudnya surat-suratnya Paulus itu sendiri banyak menyatakan bahwa terpujilah Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus gitu. Jadi Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus gitu. Nah, kemudian masalah kesetaraan tadi Pak, yang ini mungkin tambahan aja ya Pak ya. Jadi itu bahasa aslinya kalau di dalam yang Filipi itu Pak, yang tidak menganggap kesetaraan, yang ayat ini banyak dipakai oleh agama Kristen pada umumnya ya, tapi saya ayat mengenai kesetaraan ini nanti Pak Zuma bisa cek sendiri, bahasa aslinya tuh harpakmon, itu kesetaraan dengan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu adalah milik yang harus dipertahankan. Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, saya waktu itu ngecek bahasa Inggrisnya itu ada kata robbery Pak, dirampas. Kok aneh ya gitu, tidak ada terjemahan dipertahankan, itu tidak ada. Jadi bahasanya aslinya tuh begini, harpakmon itu kalau dibuka itu milik kesetaraan dengan Allah adalah suatu yang bisa dirampas atau dicapai atau direbut dengan paksa gitu. Jadi bahasa aslinya tuh dalam rupa Allah itu, maksudnya rupa Allah itu ada rupa, kalau di Kejadian kita tahu ada rupa Allah diciptakan segambar dengan Allah. Nah, ada segambar dengan serupa dengan Adam. Nah, maksudnya kan kalau serupa dengan Adam, ya kita Adam yang pertama itu condongnya berbuat atau melawan hukum-hukum Allah gitu. Kalau serupa dengan Allah, kita condongnya dengan serupa dengan memenuhi hukum-hukum Bapa kita gitu. Nah kalau ini ayat atasnya kan walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, kalau kita ini bahasa Yunaninya gitu Pak ya, bukan milik yang bisa sesuatu yang bisa digapai, dirampas. Nah, dan Paulus itu juga menyatakan begini Pak, Yesus itu sebagai Adam yang akhir. Nah kan kalau kita ini, wah kok Paulus kurang ajar ya menyetarakan Yesus dengan Adam. Nah itu ya. Padahal ya masuk akal juga, Adam yang pertama melawan Bapa. Nah makanya ada doktrin yang saya tidak setuju juga, bahwa oleh ketaatan Kristus semua orang langsung dibenarkan. Itu maksudnya didikan. Kalau kita pakai didikan nenek moyang kita yang senantiasa melawan atau membunuh para nabi, pendahulu-pendahulu kita. Nah, kalau kita ikut Yesus, nah tidak melawan hukum gitu, Pak. Nah, ibaratnya Yesus itu jadi prototipe manusia baru gitu, yang tidak melawan Bapa gitu. Nah, kalau yang Adam yang pertama itu seharusnya menjadi panutan, menjadi tuan bagi seluruh manusia yang ada gitu ya. Ternyata dia tidak bisa menjadi tuan. Manusia pertama itu tidak bisa menjadi tuan. Nah, makanya diperlukan mesianik itu gitu. Mesiasnya dipikir orang Yahudi itu zaman dulu, wah Mesias secara fisik memimpin peperangan, memimpin pemberontakan melawan Romawi. Tapi datangnya Mesias itu ternyata secara jiwa. Makanya tadi dinyatakan bahwa begitu Yesus datang itu bukan masalah sukacita gimana. Yesus datang malah kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Loh, itu aneh Pak, karena penghakiman ketika Yesus yang benar ini hadir, dia mencontohkan cara hidup yang benar, standar hidup dalam kekudusan. Nah, maka orang-orang yang tadi munafik segala macam itu jadi, oh ini harus bertobat kita gitu. Gitu. Wah, sudah ada contoh yang benar nih, makanya kita harus bertobat gitu kan. Kan dulu saya pikir kok aneh, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Kenapa enggak kerajaan Allah sudah dekat, bersukacitalah kalian ditebus gitu kan. Tapi ini kerajaan Allah sudah dekat, contoh yang ternyata bertobatlah, karena ini udah ada benernya nih, kalian nggak bisa ngeles lagi nih, udah ada contoh yang benernya nih penghakimannya. Contohnya ini, lihat nih satu orang nih, lihat kalau dia bisa bener, kalian mau ngeles apa lagi? Nggak ada manusia yang bener dah, ini bisa nih gitu. Kalau ini bisa, kalian juga harus bisa gitu. Ibaratnya seperti itu.
Oke, luar biasa materinya Bang ini. Aduh, terima kasih Pak. Ini saya belajar juga dari Bang Siap. Zuma. Ya. Oke, Ya, terima kasih, Pak. Saudara ya, sama-sama. Itu saja, salam kenal. Salam Pak. kenal. Baru join saya. Ya, sama-sama. Tetap lagi nanti sharing-sharing Siap, kita siap. ya. Saya kesempatan buat yang Oke, lainnya ya oke. Pak Zuma ya. Terima Baik, kasih. Baik, makasih. Oke, sahabat-sahabat, mohon izin sejenak. Di tempat saya sudah masuk waktu asar. Kita tunggu dari Apologet Islam untuk masuk ke sini, mengambil alih sejenak sebelum kita naikkan yang lain. Yang pada intinya, sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya yang terakhir tadi saudara kita dari Protestan kalau nggak salah, dia pun tidak setuju dengan konsep Kristen hari ini. Maksudnya tidak setuju dalam penebusan dan seterusnya. Kalau ketaatan, beliau masih mengatakan ketaatan, tetapi paling tidak ketaatannya itu bukan karena menebus dosa dan ini. Cuman saya nggak bisa terlalu menekan dari segi aspek dalil yang saya butuhkan, mana kemudian perintah Elohim untuk melakukan pembumbunan terhadap orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah. Ternyata saudara kita tadi itu main aman. Dia mengatakan bahwasanya kematian Yesus itu bukan untuk nebus dosa. Oke, di sini sudah ada Dinda Ardiansa. Dek, saya izin ibadah sejenak. Tolong diambil alih. Naikkan aja saudara-saudara kita Kristen yang mau berdiskusi ya. Saya asar dulu. Siap. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap di sini. Kita masih banyak orang dari Kristen di bawah ya antri. Jadi jangan kemana-mana, tetap standby di sini untuk menyimak diskusi kita. Silakan Dinda. Siap Gurunda, siap. Assalamualaikum teman-teman yang ada di bawah semuanya. Barangkali ada ustadz-ustadzku, Ustadio, atau mungkin Ustadz Tahta, atau mungkin ustadz-ustadzku, silakan, saya persilakan untuk menemani saya karena saya bukan apa-apa di sini dan bukan siapa-siapa. Oke, selamat pagi. Suara aman teman-teman ya, suara masih kedengaran ya teman-teman di bawah, suara saya masih kedengaran kan? Suara masih kedengaran. Halo Bang. Ya, Bang, silakan open cam, Bang. Silakan. Enggak, mau jawab dari pertanyaan Abang ini dari temanya ini Filipi 2 ayat 8 kan. Mengenai matinya Yesus di tiang ini kan. Open cam dulu, Bang. Orang nggak apa-apa gitu kan, satu orang. Dengar nggak suaraku Bang? Ya, open kamera dulu. On cam. Nggak bisa Bang, karena pengikutku baru berapa ini? Pengikutku baru berapa ini Bang? Ya udah kalau gitu silakan lah. Tapi jangan nanu ya, jangan ngeles ya. Enggak Bang. Kita diskusi kondusif kok ini Bang. Ya. Siapa nama Bang? Artinya nih. Nama lengkap yang ini Bang, Kevin Surbakti. Oh ya, silakan. Ya. Kalau dibilang mengenai tema host ini memang salah, tidak ada Bang itu. Sama Bang itu tadi setuju juga sih aku. Memang dipaksakannya kali. Di dalam Alkitab juga kan Yesus itu kan berdoa kepada Bapaknya, taat kepada Bapaknya. Dan Yesus juga kan dibilang dalam Alkitab kan dibilang kehendakmu yang terjadi bukan kehendakku katanya. Jadi mengenai tema dari Bang Zuma ini Filipi 2 ayat 8 taat kepada siapa? Jawabannya itulah Bang, karena saya pun Kristen Bang, tapi Kristennya beda dengan Kristen yang lain. Yesus ini yang Tuhan ini kan, betul? Enggak, kalau menurut saya pribadi ya kan Bang, yang saya pelajari Yesus ini hanya sebagai putra Allah dan sebagai juru selamat. Bukan sebagai Tuhan Bang, Tuhan. Bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Bukan, sebagai Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan, sepakat dulu ya? Iya. Oh, Abang saksi Yehova atau Unitarian?
Aku lagi belajar sih Bang di saksi gua. Baik, kalau begitu, kalau di saksi Yehova berarti abang tetap mempercayai. Suara abang kurang jelas Bang. Ya, ya, ya. Pecah suara Bang, pecah suara Bang. Ya, gimana? Sekarang gimana? Udah ya? Oh, udah Bang. Ya, berarti kalau di saksi Yehova, abang ini tetap mempercayai tentang penyalipan Yesus seperti yang ada di Filipi 2 nomor 8 itu kan, bahkan sampai mati di kayu salib, betul ya? Sebentar ya Bang, supaya saya jelaskan ya. Gimana? Iya sebentar. Karena di Kristen itu kan percaya bahwa manusia lahir pertama kali itu kan punya dosa warisan Bang. Jadi kan sesuai dengan ayat Alkitab di Roma 5 ayat 12 kan dikatakan karena satu orang yang sudah yang sudah melanggar perkataan Allah, maka dari satu dosa manusia itu menyebar ke seluruh manusia Bang. Jadi kalau kita baca lagi di ayat Alkitab selanjutnya kan ada di pasal Yohanes kan dibilang ya silahkan. Pertanyaannya bukan itu. Bukan itu pertanyaannya. Ya. Di Filipi 2 nomor 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Betul kan? Iya. Oke, berarti ini kan ada mengenai penyalipan Yesus yang terjadi di sini, betul kan? Mohon maaf ya Bang, kami di saksi dengan di Kristen juga ada sedikit selisih Bang. Apa itu? Kalau di saksi sendiri nggak percaya dengan kayak mana simbol-simbol salib Bang. Berarti Yesus nggak disalib? Bukan nggak disalib Bang, beda versi, beda itu dia Bang. Kalau di saksi dia hanya di sebatas tiang, bukan salib. Kalau salib kan 2 tiang dia kan. Enggak Bang, siapa yang bilang salib itu 2 tiang? Maksudnya gini loh Bang, kalau salib itu kan 2 tiang dia, atas sama kiri kanan kan. Kalau di saksi dia hanya sebatas 1 tiang dia matinya Bang. Ya sudahlah, saya ikutin. Jadi 1 tiang ya. Ya. Ya disalib nggak kesimpulannya? Ya kalau mati karena dosa manusia ya mati Bang. Itu kan. Oke, siapa yang menghendaki kematian Yesus di kayu salib itu siapa yang menghendaki itu? Apakah Bapa atau iblis? Silakan Bang. Duh, malah kemana-mana. Yaudah kita turunkan ya, kita ganti yang lain. Ya suara saya kecil teman-teman karena nggak bawa headset ya, mohon maaf ya. Karena saya nggak bawa headset, jadi suara saya agak kecil. Mohon maaf. Halo. Tapi kalau ada teman-teman Muslim di bawah yang mau mau menggantikan boleh, misalnya ada Ustadz Dio atau siapa gitu kan. Halo, enggak yang kebencet membersihkan malah kebencet Facebook. Halo Kak. Halo. Kita naikkan. Kakak ini belum Suara jelas ya, suara aman jelas ya. Oke, silakan Bang Jody Hambala. Halo Bang Jody. Bang Jody. Oke, kita naikkan lagi. Silakan teman-teman Kristen. Temanya ini taat kepada siapa Yesus ini. Kita naikkan Zain Earth. Zain Earth monitor. Waduh. Nggak ada. Di kamar aja nak, di kamar aja nak. Emen Polandos, Yohanes Polos, Arun. Halo Bang.
Berisik kali bang. Di mana bang ini? Ya Allah ya Rob. Sebentar ya. Ini aku sampaikan ke lawyernya. Oke, ini ada Randy. Kita naikkan Randy. Kita naikkan ini SPX. Om Gigit ya. Dev, Jabri, 1 botol. Siapa yang naik ini? Halo. Halo bang. Halo. Ya bang Abi. Kristen Islam bang. Halo. Islam. Oke, izin saya turunkan ya bang. Makasih ya. Oke bang, assalamualaikum. Halo bang X. Halo bang. Mak. Luis Sinaga dan Luis Sinaga. Halo Luis Sinaga. Halo bang. Kristen ya? Katolik bang. Oke, silakan. Temanya Filipi 2 nomor 8. Yesus taat kepada siapa? Silakan. Gimana bang? Filipi 2 nomor 8. Yesus taat kepada siapa? Filipi 2 Alamak. Kenapa harus begini sih? Bapak Anuji, aku langsung balik ke Sumatera hari tanggal 9 Bapak. Halo bro. Ya halo bang. Ya silakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, masa abang nggak hafal? Saya aja hafal bang. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Betul? Tidak betul. Oh tidak betul. Gimana? Abang Kristen apa Islam? Loh, saya hanya membacakan yang saya hafal. Saya hafal itu. Saya baca ya. Atau mau dari ayat 7 mau saya baca? Mau dari ayat 7 mau? Mau? Ya bacakan. Enggak, saya hafal di sini. Saya enggak membaca, saya hafal. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8-nya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Betul enggak itu? Alamak, mati meja. Kok jadi tenggelam? Apa? Abang mengatakan isi Filipi 2 ayat 7 gitu. Ayat 7 sampai 8 kan katanya yang dibahas ini ayat 8 bang. Ini mana sih? Semaput. Sabar. Mana itu isinya bang? Salah bang. Coba Anda yang bacakan Filipi 2 nomor 8, silakan. Apa? Karena Anda waktu acara. Silakan baca aja Filipi 2 nomor 8, silakan. Aduh, kacau kali Badia bah. Baca aja, kalau saya salah baca aja, silakan. Bukan ada Pak D. Waktu juga dibikin nasi
Ayo, silakan. Cek, ada suara? Ada dari tadi Bang. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Baca Filipi 2 nomor 8. Lemot kali Bang ini. Open cam Bang. Sabar ya teman-teman ya. Bang, open cam dulu Bang. Open cam Bang. On cam Bang. On cam Bang. Bang. Nah, oke, silakan. Filipi 2 nomor 8. Silakan dibaca. Filipi 2 ayat 8. Lemot kali Bang. Dari tadi saya ngomong apa loh? Udah turun aja Bang. Wah, lemot kali Bang. Bang Kevin dulu ya Bang Kevin, apa dipenuhi dulu biar bisa open cam, baru naik ke atas ya Bang Kevin ya. Kita naikkan yang lain teman-teman. Halo ganteng. Namanya ganteng Pak. Robi, minta permintaan naik. Halo Bang. Ganteng. Halo. Kristen Islam. Kristen Bang. Open cam Bang. Gak bisa Bang, masih level 1 Bang. Alamak. Gak apa-apa. Silakan. Filipi 2 nomor 8, silakan. Itu Bang, taat kepada Bapaknya di surga Bang. Oke, yang taat ini Tuhan atau bukan? Yang taat ini dia sebagai manusia aja Bang. Saya ulang, yang taat ini Tuhan atau bukan? Yang taat ini bukan Tuhan Bang. Yang taat bukan Tuhan, betul? Nah, manusia. Ya. Kita sepakat dulu, yang taat bukan Tuhan, betul? Betul Bang. Oke, yang taat ini siapa namanya? Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan? Yesus itu Bang, sebenarnya Bang, dia manusia dan Tuhan. Dia manusia dan Tuhan. Saya nggak tanya itu. Dia matinya. Dia sebagai manusia. Saya tanya, yang taat ini Tuhan atau bukan? Yang taat ini. Yang taat ini sekarang bukan Bang, bukan Tuhan Bang. Oke, yang bukan Tuhan ini punya nama nggak? Yang bukan Tuhan ini? Punya nama Bang. Siapa nama yang bukan Tuhan ini? Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Abang? Berarti Yesus bukan Tuhan. Untuk saat ini bukan Tuhan Bang. Ya sudah. Berarti yang mati di kayu salib bukan Tuhan. Apa Bang? Yang mati di kayu salib bukan Tuhan. Tuhan Bang. Coba abang baca Filipi 2 nomor 8. Coba baca. Gini deh Bang. Kan enggak baca dulu ya, Bang. Betul Bang, betul. Nomor 8 baca dulu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, siapa yang di kayu salib itu? Yesus Bang. Yang bukan Tuhan atau yang Tuhan? Dia sebagai manusia Bang. Manusia Tuhan atau bukan Tuhan? Apa ya? Manusia. Aku sendiri Bang, dari pola pikir sendiri Bang ya. Pola pikir sendiri. Sabar. Dia sebagai manusia Bang. Ya, manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia lah Bang. Ya, manusia ini Tuhan atau bukan? Manusia ini Tuhan atau bukan? Manusia Bang. Iya, manusia ini Tuhan atau bukan? Oh bukan Bang, bukan. Ah, gitu dong. Berarti yang taat ini adalah bukan Tuhan, betul? Ya Bang. Yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib, betul? Ya Bang, betul Bang. Siapa nama yang bukan Tuhan yang mati di kayu salib ini? Yesus Bang. Berarti Yesus ini yang bukan Tuhan ini? Abang? Berarti yang bukan Tuhan ini namanya Yesus? Kita buat ada yang bukan Tuhan, ya betul Bang. Oke, betul. Berarti yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib, betul? Oke. Untuk apa fungsinya? Fungsinya untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Fungsinya untuk apa? Fungsinya Bang untuk menggenapkan perjanjian lama Bang.
yang dibuat perjanjian lama. Karena kalau di dalam Kristen bang, dengar bang, sambung terbang ya. Kalau di dalam Kristen, perjanjian lama itu bang, para nabi itu bang, itu sebenarnya itu bang paranormal itu bang, peramal yang akan datang. Jadi paranormal kata dia kacau. Itu kasar bang, itu kata kasarnya. Jadi Yesus itu datang untuk menggenapi perjanjian lama. Kalau nggak digenapi itu bang, ramalan yang di perjanjian lama. Para nabi dia bilang paranormal. Iya bang, paranormal kan peramal bang. Mati kita. Bang, disalahnya di mana coba bang? Enggak. Kalau menurut saya ya lucu aja, tapi nggak apa-apa lah itu menurut Anda. Coba sebentar, saya tanya kepada Anda. Berarti Yesus ini mati di kayu salib bukan untuk menebus dosa ya? Menebus lah bang. Yang menebus dosa ini, menurut Anda ini adalah Yesus yang bukan Tuhan ini, betul ya? Yesus bukan Tuhan. Emang agak dalam pertanyaan abang itu. Ya, manusia kan bukan Tuhan. Bukan Tuhan lah manusia bang. Ah ya, yang bukan Tuhan ini punya nama nggak? Yang bukan Tuhan tuh manusia bukan Tuhan, tapi manusia jadi apa? Yang bukan Tuhan ini, yang bukan lanjut Tuhan. Lah bang, lanjut lah bang. Sudah 8 kan lanjut tuh bang. Sebentar. Yang bukan Tuhan ini punya nama nggak? Oke, ikuti kata hati abang bang. Punya nama bang. Saya, bukan kata hati saya. Saya tanya Anda. Punya nama bang. Siap, punya nama. Oke, pertanyaan saya, yang bukan Tuhan ini punya nama nggak? Punya nama bang. Siapa namanya yang bukan Tuhan ini? Yang mati di kayu salib Yesus. Berarti yang mati di kayu salib bukan Tuhan? Bukan Tuhan bang. Oke. Manusia yang mati itu bang. Apakah yang bukan Tuhan ini menebus dosa? Yang mati itu manusia bang, mati itu bang. Ya, manusia kan bukan Tuhan. Ya. Nah, berarti yang bukan Tuhan ini yang menebus dosa, betul? Abang? Yang bukan Tuhan ini yang menebus dosa, betul? Bukan manusia yang menebus dosa. Loh, yang mati yang menebus dosa nggak? Kepala aku jadi. Upah dosa adalah maut. Ya, bang. Anda ngerti ayat itu? Tapi lanjut lah bang, lanjut ayat 9-nya bang, biar nggak mati bang. Itu nih penutupnya bang. Bentar, saya tanya kepada Anda, upah dosa adalah maut. Anda tahu ayat itu? Tahu bang, tahu. Di mana ayat itu tertulis? Silakan. Upah dosa adalah untuk ayatnya lupa lah bang. Ini memang ada itu. Roma 6 nomor 23. Ya. Jadi upah dosa adalah maut. Jadi yang menebus dosa ini yang mengalami maut atau yang tidak mengalami maut? Yang mengalami maut lah bang. Oke, yang mengalami maut ini yang Tuhan atau yang bukan Tuhan? Makin ada di bawah ini bang. Nabi dia tuh dukun. Saya tanya. Mengalami maut ini. Bang, gini aja bang. Yang mengalami maut ini yang Tuhan atau yang bukan Tuhan? Yang mengalami maut itu bang, bukan Tuhan bang. Oke. Berarti yang bukan Tuhan inilah yang menebus dosa, betul? Nah itu nggak bisa jawab itu. Kalau dibilang bukan, karena dia menebus apa? Emang kan gitu ya bang. Iya, ya kan upah dosa adalah maut. Berarti yang menebus dosa yang mengalami maut, betul nggak? Tapi lanjut lah bang, lanjut bang kayak 9-nya bang. Coba lanjut bang. Dengarkan saya. Upah dosa adalah maut. Roma 6 nomor 23. Berarti yang mengalami maut inilah yang menebus dosa, betul? Ya. Nah, yang mengalami maut inilah yang menebus dosa. Berarti yang mengalami maut ini adalah Yesus yang bukan Tuhan, betul? Lanjut terus. Betul nggak? Gimana bang? Betul nggak? Gimana tadi bang? Yang mengalami maut inilah yang menebus dosa. Lah Yesus yang bukan Tuhan inilah yang mati, kan begitu? Ya. Yesus kan dia mati, dia manusia yang mati bang. Ya, yang manusianya mati, betul? Ya betul. Diserahkannya dia
Dia matinya Manusia, dengarkan. Manusia ini bukan Tuhan, betul? memang manusia bukan Tuhan lah. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan, betul? Dosa Anda untuk Tuhan. Iya, karena yang mengalami maut Gitu konsepnya bang. karena yang mengalami maut yang bukan Tuhan, kan? Bukan gitu konsepnya bang. Loh, kok bukan gitu konsepnya? Anda sendiri yang jawab kok. Jadi kalau aku bilang dia Tuhan, biar abang kan biar masuk ke logika abang. Nah, Yesus yang mati ini Tuhan. Oke, berarti Tuhan mati. Abang nggak mati bang. Loh, katanya mati. Dia menyerahkan diri dia bang, diserahkan dirinya. Menyerahkan nyawanya mati nggak? Mati bang, mati. Nah, mati. Pertanyaan saya, berarti yang Tapi mati dia sebenarnya bukan mati bang. Ceritanya itu bukan kayak gitu ceritanya bang. Dia turun dalam kerajaan maut. Itu sebenarnya bang. Arti maut itu apa? Mati. Ya sudah. Iya pula ya. Ya pula nih. Batu itu mati. Tapi kan bang, gini bang, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan buah itu, kau mau makan mati katanya. Buktinya nggak mati, siapa bang? Saya nggak peduli. Bang. Yang penting, ya, saya nggak peduli. Begini bang, dengarkan saya. Saya nggak peduli kemana arahnya abang ngomong. Ini prinsip sendiri bang. Bukan aku makan Kristen bang ya. Karena aku pun Kristen, aku terang jarang aku beribadah bang. Makanya itu saya kasih tahu. Kristen awam aku bang ya. Jangan nanti dibully nanti ya kan. Saya kasih tahu bang. Mulai goyang imannya si Oten kali. Mulai goyang imannya Oten Kanteng. Ya. Goyang katanya Pak, macam sang beca abang Pak. Saya kasih tahu bang, abang diem dulu. Saya kasih tahu. Yesus itu kalau Anda imani sebagai Tuhan, maka Anda akan berpikir dengan keras untuk menjadikan dia Tuhan. Kenapa? Karena ketika Anda mengatakan dia Tuhan, berarti dia mati di kayu salib. Kalau dia mati di kayu salib, pertanyaan saya, apakah mungkin Tuhan mati? Nggak mungkin. Nggak mungkin bang. Berarti kesimpulannya yang mati bukan Tuhan, betul nggak? Tapi kan nggak mati dia, kalau nggak mati dia bang, nggak mungkin jadi Tuhan dia bang. Ya berarti Tuhan mati. Turun dalam kerajaan maut dia bang. Ya maut mati bukan? Maut itu dosa kayaknya setahu. Upah dosa adalah maut. Ya, maut itu apa? Arti maut apa? Mati bang. Ya sudah. Terbang. Ya sudah. Iya juga kan? Ada pengertian lain gitu bang. Neraka juga gitu. Upah dosa adalah maut. Ya sudah. Maut mati kan? Iya bang, ya betul. Nah, yang mati ini yang bukan Tuhan kan? Karena Tuhan nggak mungkin mati, betul? Betul bang, betul. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan. Ya itu Tuhan lah bang. Kalau nggak mungkin Tuhan, pengertian Tuhan itu apa bang sebenarnya bang? Nah, berarti Tuhan mati. Nggak, pengertian Tuhan itu menurut abang gimana bang? Astagfirullahaladzim. Tuhan itu yang maha kuasa udah. Enggak lah bang. Enggak. Kenapa Tuhan bukan maha kuasa gimana? Ini banyak yang report teman-teman, banyak yang report saya teman-teman ya. Jadi tapi tenang aja, ini akun saya anti pelanggaran. Jadi teman-teman minta tolong di tap-tap layar dan juga di follow-follow yang belum follow akun saya ya teman-teman ya. Gimana pula bang? Akun Bang Juma jadi bang. Bang Zuma masih sholat asar, masih sholat. Bang Zuma. Bang, maju lah bang, ayat 9-nya bang, ayat 9-nya. Biar nggak buntu, itu kan masih gantung tuh bang. Ya, pertanyaan saya adalah yang mati di tiang kayu salib ini Tuhan atau bukan? Tuhan bang, Tuhan. Berarti Tuhan mati. Betul. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan yang mati? Ada berapa Tuhan yang mati? Jembak. Bang pengikut abang bang, baperan kali bang, baperan kali. Ya sabar. Ada berapa Tuhan yang mati? Lah, baperan kali. Apa? Mau itu Tuhan tuh bukan Tuhan, Imam Primani sampai sekarang. Nah, apa ya? Itulah kayak
Halo, cek. Halo. Ada apa gerangan sahabat-sahabat sekalian? Kok bisa sepi? Kemana orang itu? Hah? Ketombak dia. Iya, Masya Allah. Dia ketombak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat bang. Semoga sehat. Sehat. Alhamdulillah. Saya bilang sama netizen semuanya ini ya. Lihatlah apa yang dikata Bang Zuma ada semua di PT saya. Saya 24 jam ikut Bang Zuma. Sampai ke dalam WC saya bawa speaker kecil, saya dengar. Sampai ya, makasih Bang, makasih. Terima kasih Bang ya. Saya mau turun. Makasih ya Bang, makasih. Alhamdulillahirabbil alamin, masyaallah. Halo, selamat sore Saudara Kevin. Dari sekte mana Bang? Halo Bang Zuma, gimana kabar Bang? Aku baik. Kristen, aliran Saksi. Saksi Hopa. Ya. Iya. Bagaimana? Belum bisa buka kameranya? Masih akun baru ini Bang, masih level 1 kan, pengikut kan harus 1000 baru bisa on cam kan Bang Zuma. Oh iya, betul. Iya, mungkin ada yang ingin disampaikan? Enggak, jawaban dari Fitya Bang ini sebenarnya simpel ini. Filipi 2 ayat 8 ini kan mengenai kematian Yesus ini. Jadi pertanyaannya taat kepada siapa, ya taat kepada bapaknya. Bapaknya itu siapa? Ya beda versi lah Bang. Kalau di Saksi meyakini bahwa Allah itu namanya YHWH, bahasa Ibraninya. YHWH itu bahasa Ibraninya, kalau diterjemahkan dia Yehua atau Yahweh. Iya. Nah, jadi kalau di versi Kristen kan beda lagi. Jadi kalau Yesus, kalau kami kan siapa Yesus itu ya sebagai Tuhan, bukan Tuhan ya, Tuhan. Tapi kalau Saksi Yehova percaya penyaliban juga? Ya, kalau kami percaya Bang. Kalau salib sih bukan salib kami Bang, tapi kayak mana bilangnya? Hanya tiang dia Bang. Kalau salib dia kan 2 tiang, kiri kanan baru atas bawah kan? Iya. Ya, kalau di Saksi dia cuma 1 tiang dia Bang. Berdiri? Iya, berdiri. Iya. Jadi justru kalau apa Bang? Lanjut. Jadi kematiannya itu untuk nebus dosa saudara-saudara Kristen? Iya Bang, karena di Roma berapa itu? Roma, sebentar ya saya lihat ayatnya ya Bang. Zuma. Iya. Sulo, justru salib itu 1 tiang. Halo Bang Zuma. Iya, halo juga. Ya, karena kalau di Kristen itu kan percaya namanya dengan dosa warisan Bang. Itu dosa warisnya ilmunya dari mana? Kalau Abang tengok di Roma 5 ayat 12 kan dikatakan bahwa karena satu manusia yang tidak taat kepada Allah, maka dosa dari manusia pertama itu menyebar ke seluruh manusia. Makanya kenapa manusia mati itu kan sudah terjawab di Roma 6 ayat 23. Upah dosa ya. Sekarang Roma 5 itu apa? Firman Tuhan kah? Roma 5 ayat 15 tadi ya Bang? Iya, 12. Itu ya firman Allah Bang, karena dibilang di situ kan bahwa dari manusia pertama Adam dan Hawa itu kan nggak matu sama Allah Bang, makanya dia jatuh ke dalam dosa. Ini Bang, di mana Paulus menerima firman Elohim? Itu kan udah beda topik kita Bang, karena aku tadi bahas mengenai enggak, maksudnya gini, Bang ini kan. Ya, saudara memfitnah Adam bahwa Adam telah mewariskan dosa kepada seluruh manusia dengan menggunakan data-data dari Paulus, sementara Paulus tidak pernah menerima firman dari Elohim. Roma itu bukan koreksi ya kalau salah Bang. Roma itu kalau setauku Kisah Para Rasulnya yang ditulis oleh Paulus Bang. Roma itu suratnya Paulus.
yang ditulis oleh Paulus untuk orang-orang Roma. Sebenarnya Baca di kalau Roma abang 1 nomor bilang 7. Paulus, nggak bisa juga disalahkan Paulus, Bang. Yang Ya, perlu Paulus- disalahkan sekarang ini kan pemimpin agama sekarang. Kalau Paulus memang dia rasul, yang banyak Enggak, sekarang Paulus mungkin ini kan- menerima firman. Anda katakan Paulus menerima firman dari Elohim, itu di mana? Di mana tertulis? Kalau dia berjumpa langsung dengan Allah nggak ada, Bang. Tapi dia berjumpa dengan Yesus itu ada. Nah, bagaimana Anda yakin kalau yang dijumpainya itu Yesus? Ya karena sudah tertulis di Alkitab, Bang. Alkitab itu kan dari zaman dulu sampai sekarang kan nubuatnya selalu terjadi. Kalau dibilang Paulus itu berjumpa dengan Yesus, aku juga sering nengok abang kan. Aku pun kesini karena kawanku juga kan. Yesus itu kan Paulus berjumpa dengan Yesus itu kan pada waktu kalau nggak salah di Damaskus itu saat dia sedang berjalan baru dibutakan oleh Yesus, makanya dia disuruh Yesus pergilah ke Ananias katanya, makanya disitulah matanya dari buta tadi menjadi melihat. Dari mana Anda yakin kalau itu Yesus, sementara Yesus itu manusia, sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia? Karena kan di situ kan Yesus sudah naik ke surga, Bang. Setelah Yesus mati pada hari ketiga, Yesus naik kan ke surga. Jadi Yesus berjumpa dengan Paulus itu bukan berjumpa dengan kondisi fisik manusia, Bang. Lah, Yesus duduk di surga itu sebagai anak manusia. Iya, sebagai anak manusia dan putra Allah, Bang. Ya, terus kenapa Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, sementara Yesus di langit manusia, yang datang kepada Paulus bukan manusia? Ya, karena kan dia ke surga, tubuh jasmaninya sudah nggak ada, Bang. Di surga itu kan seperti roh, makhluk-makhluk seperti malaikat yang tidak kasat mata. Loh, Yesus terangkat dengan dagingnya loh. Yesus terangkat dengan daging, bukan cuma roh doang. Begitu abangku. Kita naikkan dulu teman yang lain ya. Berarti menurut abang Yesus naik ke surga itu dibawa dagingnya kayak gitulah ya, Bang. Jadi daging manusianya. Oh, yes. Itu kan menurut abang kan? Jadi yang naik terangkat ke langit itu cuma roh saja? Iya, Bang. Karena bagaimana caranya Kristen itu? Bagaimana caranya orang Bang Juma izin menjelaskan dulu ya. Karena di mana dalilnya Yesus naik hanya roh saja? Karena kalau dibilang di dalam Alkitab itu, Bang, surga di Kristen itu tidak ada makan, tidak ada nafsu. Yang bukan itu di Kristen, bukan saya membahas itu, Bang. Ya, kan ini abang bilang Yesus itu Yesus terangkat ke langit itu dengan roh saja tanpa daging, itu di mana dalilnya? Ya dalilnya di Alkitab, Bang. Sebentar ku cari ya. Iya, silakan. Yesus naik dengan roh saja. Ini ajaran baru lagi nih. Kenapa kok? No, sorry. Tadi itu Bang Dama, maksudnya tadi itu kan ada memuji yang nggak mau on cam. Maksudnya tadi mau naik mau ngasih tahu suruh on cam gitu. Sorry, maaf ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita cari yang mau buka kamera ya, teman-teman. Saya berasa bicara sendiri juga ini, Bang, kalau lawan diskusi saya tidak buka kamera. Silakan moderator dinaikkan teman-teman kita yang bisa buka kamera. Halo. Iya. Bi. Salto dia. Itu ini diturunkan sama moderator.
Teman-teman Oten, silakan minta permintaan. Kita diskusi kembali pada tema ini. Yesus taat kepada siapa dengan dia disalib? Apakah kepada Elohim atau kepada Bapa yang Yesus sebutkan tadinya di Yohanes 8. .4.000 yang nonton. Apakah tak ada non-muslim? Belum ada ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, tadi Pendeta Depi itu saya turunkan karena dia mencoba untuk masuk ke dalam Yesaya 53. Kitabnya saudara kita Yahudi dipakainya untuk memberikan legalitas terhadap sembahannya dia. Sedangkan itu tidak berbicara mengenai Yesus. Karena Yesaya itu kitab yang bercerita tentang raja-raja Israel dan raja Yehuda. Sedangkan Yesus tidak pernah duduk sebagai raja. Sebagai RT saja Yesus tidak pernah. Halo, semangat sore. Sore Bang. Ya. Mantap sekali. Wah, paling gagah memang ini semedan. Keren. Bagaimana puasanya Bang? Sehat, alhamdulillah lancar. Ini ada tema. Edis mengatakan bahwa orang Kristen tidak diselamatkan karena salib, tapi karena ketaatan Yesus. Nah, terbukti memang di dalam ini, terbukti di dalam Filipi 2 nomor 8, Yesus itu taat sampai mati. Taat terhadap kematian, taat terhadap pembunuhnya, taat terhadap yang menyalibkan, yang menginginkan dia disalib. Nah, pertanyaannya, ini Tuhan Anda ini taat kepada siapa? Taat kepada Bapa Elohim atau Bapa Iblis sesuai dengan pengakuan Yesus di Yohanes 8. Silakan. Oke. Jadi kalau dilihat dari Yesaya 63 ayat 9, bukan duta, bukan utusan, dia sendiri yang datang, berarti abang sudah tahu kalau sudah abang profesional. Artinya di situ dia datang, yang datang itu adalah dia sendiri, bukan duta, bukan utusan. Toh, sebentar Bang. Ya, abang masih mau ngomong, silakan Bang, silakan. Tapi Yesus utusan. Ya, makanya kan Yesus utusan ada penjelasannya. Iya, di dalam Yesaya 63 saya bawa dalil, abang nanti membantah. Abang kan bertanya biar saya jelaskan atau tidak perlu dijelaskan. Oke, saya jelaskan. Yesus taat kepada siapa sampai dia harus mati disalib? Iya, ini penjelasannya. Yesaya 63 ayat 9 mengatakan, bukan duta, bukan utusan, dia sendirilah. Itu kata Yesaya 63 ayat 9. Dia taat kepada siapa? Iya, sebentar Bang. Ya, jadi Yesaya bukan duta, 9. Iya. Dia taat kepada siapa? Kalau dia datang sebagai utusan, tapi dalilnya bukan utusan, kan rancu jadinya. Oke Bang, gini Bang, cara abang bertanya kepada Tritunggal jangan abang bawa sama saya. Abang tahu saya siapa saya kan? Gini Bang, gini Bang. Itu siapa? memang Tritunggal itu Bang. Sebentar Bang Juma. Tritunggal ini itu Bang memang koplak-koplak itu Bang. Mereka bilang Tuhannya satu tapi nggak mau satu. Jadi begini Bang. Saya menjelaskan dari sisi saya, ya kan, jangan abang samakan saya dengan Edis. Edis itu botol itu, nggak ada taunya itu. Tuhannya punya Tuhan ya sama dia dengan abang. Kenapa rupanya? Ya kan? Kalau Yesus punya Tuhan berarti udah tinggal abang syahadatkan saya di situ, syahadatkan aja. Kenapa? Iya, jadi Yesus taat kepada siapa? Oke, ini saya mau jawab. Boleh saya jawab? Boleh. Oke. Menurut Yesaya 63 ayat 9, bukan duta, bukan utusan yang datang. Makanya Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 9, melihat aku, melihat Bapa. Artinya dia taat kepada siapa? Ini pertanyaannya.
Betul? Harusnya abang tidak perlu lagi tahu bertanya itu kalau abang sudah tahu jawaban saya. Tetapi saya akan menjawab. Di dalam konteks dia datang sebagai utusan, dia dilihat sebagai yang taat kepada yang mengutusnya. Sama seperti ini, Bang. Siapa yang berani mengutus Tuhan? Bagi kami Yesus adalah Tuhan. Siapa yang berani mengutus Tuhan? Nah, itu pertanyaannya, Bang. Jadi siapa yang berani mengutus raja? Contohnya macam Prabowo. Siapa yang berani mengutus dia ketika dia pergi ke Amerika? Tetapi si Prabowo disebut utusan karena dia pergi meninggalkan negaranya ke Amerika. Tetapi utusan itu adalah sekaligus raja itu, presiden itu. Tetapi dia disebut utusan karena dia pergi ke sana. Makanya dikatakan bahwa melihat aku, melihat yang mengutus aku. Ada ayatnya, Yohanes 12 ayat 45. Nah, pertanyaannya, dia taat kepada siapa? Ya kepada dirinya sendiri yang adalah Tuhan itu sendiri, yang adalah dia utusan itu sendiri. Kalau dari konteks kami sebagai JO, gitu. Berarti dia dibunuh sama dia, Tuhan Anda yang satu-satunya ini dibunuh sama manusia gitu. Oke, ini sudah masuk kepada penyalipan berarti, tekan? Anda kan mengatakan dia disalib karena dia taat kepada dirinya sendiri. Gitu kan? Bolehlah dibilang begitu, Oke lah, saya ikuti. Oke. Berarti dia taat kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain, Bang, karena nggak ada lagi di atas dia kan? Ya, dengan kata lain, iblis di sini berjasa kepada Tuhan Anda sehingga terjadi penyaliban itu sendiri kan? Oh tidak, itu kan narasi Edis yang koplak, Bang. Jangan bawa narasi Edis, Bang. Bukan, ini narasi saya. Kan iblis yang bekerja sama. Iya, tapi itu narasi Edis, Bang. Edis mengatakan gini, Bang, makanya saya kejar dia sih di situ. Edis mengatakan bahwa iblis berjasa. Lah kalau iblis berjasa berarti Tuhannya nggak maha kuasa. Sekarang Tuhan Anda bisa nggak taat kepada salib kalau tidak ada iblis terlibat di situ? Oke, begini. Oke, kita sudah masuk dalam konteks penyalipan. Oke. Nah, kalau sudah masuk dalam konteks penyalipan berarti abang sudah paham penjelasan saya tadi. Nah, kita masuk ke dalam konteks penyalipan. Penyalipan itu, Bang, sudah dinubuatkan di Yesaya 53 ayat 4. Selalu ke situ orang Kristen ini. Enggak ada dari lain. Konteksnya, Bang. Jadi Yesaya memang kesana dia. Yesaya 53 itu berbicara mengenai raja-raja Yerusalem dan Yehuda. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Oh, begini, Bang. Itulah memang kekurangan Abang. Abang menjelaskan kitab orang gitu loh. Harusnya Abang menjelaskan kitab Abang. Bukan kitab boleh Anda begitu, itu. Bang. Itu Abang kitabnya offside, Yahudi. Itu kitabnya Bang, Yahudi, Abang bukan offside kitab loh Kristen. menjelaskan kitab orang. Offside dah, Bang. Kitabnya Yahudi, itu kitabnya Yahudi, bukan kitab Anda. Bagaimana saya kalau saya menjelaskan kitabmu, Bang? Bagaimana, Bang? Abang siap? Itu kitabnya Yahudi. Coba dengar. Itu kitabnya Yahudi. Boleh Abang bilang begitu, terserah Abang. Tetapi itu kitab kami. Di mana orang Yahudi mengatakan saya bahwa juga itu bisa kitabnya bilang begitu Kristen? sama Abang, itu kitabnya orang Arab, bukan kitab orang Indonesia. Sekarang Abang coba orang tunjukkan di mana orang Yahudi mengakui bahwa kitab mereka adalah kitabnya orang Kristen juga. Bang, saya juga bisa berkata begitu, itu receh, Bang. Saya juga bisa mengatakan dari mana Abang punya kitab. Itu kitab orang Arab, Bang, bukan kitab Abang. Itu Abang orang Indonesia. Al-Quran itu diwahyukan untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Coba tunjukkan di mana di kitabnya Yahudi untuk seluruh manusia. Ayo. Itu iman Abang, Bang. Saya tidak menggugat iman Abang. Iman itu dalil. Lah, iya dalil Abang. Itu kan dalil Abang, Bang. Mana dalil Anda? Mana dalil Anda? Matius 28:19, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Saya tidak bicara tentang makhluk itu. Saya bicara tentang kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi mana? Berbicara tentang kitabnya Yahudi. Abang kan mengatakan tadi rahmatan lil alamin. Saya mengatakan Yahudi yang saya jadikanlah tanya. semua bangsa muridku. Bukan makhluk yang keluar dari kuburan itu. Pakai ini. Kuping. Itu kan menurut Abang, enggak masalah.
Tapi saya bisa menjelaskan. Nah, ini udah mulai kejang-kejang. Abang puasa, hemat tenaga, dengar. hemat tenaga. Di mana Hemat tenaga. tertulis di kitabnya Yahudi bahwa kitab itu diperuntukkan untuk di luar Yahudi, itu di mana tertulis? Matius 28 itu jadikan semua bangsa. Saya tidak tanya tentang makhluk kuburan itu enggak. Saya tanya kitabnya Yahudi. Malu. Saya juga bisa bilang begitu. Mana ada ya, Baginda hanya dikatakan aku diutus hanya untuk menyembah Allah negeri Mekah kok, bukan Allah semua bangsa. Keok. Ngaku kitabnya orang, agama orang diklaim sebagai kitabnya sendiri, nggak malu. Double kosong. Oh, diskusi saya dilarang pakai kitabnya orang Yahudi, sementara dia sendiri bukan dia yang punya kitab. Gak sadar 2000 tahun pakai kitabnya agama Yahudi, gak sadar. Halo, semangat sore. Halo Bang Juma, selamat sore juga. Sore, dari sekte mana? Katolik, Protestan? Saya Kristen. Buka kameranya Bang, biar kita diskusi. Silakan. Juma puasa. Oke, silakan. Yesus ini taat kepada siapa sampai dia harus mati, ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditelanjangin, ditombak, dibunuh. Dia itu taat kepada siapa kok sampai segitu kali? Enggak. Juma puasa. Puasa. Bagus. Nah, Yesus sampai mengalami seperti itu dia taat kepada siapa Yesusnya? Ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditombak, dibunuh, dikasih minum racun anggur asam, digantung lagi di pohon. Dia itu taat kepada siapa Bang? Sampai kok dia harus begitu kali? Juma menganggap Yesus merasa bersalah di mana? Ya, justru karena dia tidak bersalah, kenapa dia harus mengalami hal-hal seperti itu? Kan harusnya penjahat yang diseret, ditampar, diludahin, kan harusnya penjahat. Kenapa Yesus orang benar diperlakukan kayak maling? Dengar Bang Juma. Karena kebenaran orang Kristen. Sebab kenapa? Sebab orang Kristen kalau sudah meninggal sudah pada diangkat ke surga, bukan ke surga kemana dia? Bukan kayak Islam. Kenapa ke Islam? Islam kan menjadi pocong, diangkat ke surga. Kenapa gitu? Kan makanya orang Kristen ini gak ada yang tinggal di bumi lagi. Kenapa? Gak ada lagi tinggal. Kenapa nggak pernah kita temukan orang yang agak-agak sedikit bagus otaknya ya? Semua otaknya ini. Dunia hayalnya terlalu tinggi gitu. Pemakan babi mau ke surga, gimana ceritanya? Sedangkan masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi saja tidak bisa. Mau masuk surga, masuk akal aja tidak. Aduh, parah ini saudara-saudara saya Kristen ini. Masuk akal aja kagak, apalagi masuk surga. Kurang ajar juga logikanya. Oke, saudara-saudara. Saudara siapa tadi yang nabinya Kristen? Kalau Anda tidak ada ilmu, jangan paksakan diskusi dengan saya Bang. Kasihan Kristen yang lain, kau bikin. Gak ada ilmu, cuman modal kumis. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum, dari sekte mana Bang? Dari Madura. Selamat berjuang Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabatku. Ya, silakan saudara muslim tonton di bawah biar yang naik saudara kita non muslim.
Semangat sore. Halo. Ayo teman-teman yang non muslim aja dulu yang naik. Kalau yang tadi nabinya orang Kristen dibawa aja dulu. Kau tap-tap layar aja dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman silakan. Ada yang ingin disampaikan? Aku Islam ya, Bang. Semangat terus, Bang. Siarkan Islam, Bang. Oke.